banget Onyxnya. Ini dia Drapik, The Royal Derby. Tidak akan ada Fanny, di-ban langsung oleh Arki Hoshi. Dan tidak mau melepas juga Faramis. Yang mungkin kalau kita ngeliat Faramis tadi di match pertama, kelepas terus ya. Iya. Tapi di match kedua tidak akan dilepas. Bersama dengan Grok juga langsung dibuang. Ya kita tahu Grok ini memang bisa langsung mengeliminasi ini eksekusinya ya. Pertama, bukan itu doang. Grok ini salah satu hero signature dari seorang Keyboy. Keyboy signature gameplaynya adalah agresif. Ketika dia dikasih Grok, assassinnya Albert gak bisa jungler dengan baik. Betul. Dan harus melakukan poking. Dan ketika poking dilakukan akan membuat Finn keributan di jungler sendiri. Sedangkan Kairi bakal bebas. Jadi menurut aku pribadi dibandingkan Albert kesulitan dan butuh di cover, ada baiknya tutup. Respect is the key, again and again. Meskipun mungkin kita nggak akan ngelihat Grok jungler sama seperti kemarin ya. Hey, hanya ada di Aura Fire dulu ya. Aja di Grok jungler, Aura. tapi One masih dengan 100% ban rate belum terlepas di sepanjang playoff. Iya, wow ini tentunya nggak mau dilepas sih. Menurut aku dan tidak akan ada Cloud. Ini cukup menarik. Kemarin ada kombinasi antara Faramis Cloud. Faramis Cloud-nya Cloud, ya. selalu masuk dengan timing yang pas. Blazing duetnya kombinasinya adalah Cloud Altar. Yep. Dua-duanya sudah dibuang. Onyx dipaksa untuk memainkan sesuatu yang baru. Akai masih ada. Betul, dan satu hal lagi Pung. Aku setuju banget kombinasi Faramis, Cloud, satu lagi. Kamu harus lihat, Fredrik. Faramis, Cloud, Digi. Digi. Itu jalannya lancar. Lancar mulus ya. Tapi tidak akan ada Valentina melepas Pakito kah yang akan menjadi first pick untuk Arki Hoshi? Ada Yes. Akai. Atau Akai? Akai. Menurut aku Pakito. Ambil Pakito. Pakitonya, Kairi megang Pakito. Itu menurut aku mengerikan. Oke. Nah, Yes, ambil setuju, Ji. Pakitonya. Kanan biarkan ambil Akai untuk seorang Kairi. Kita masih punya Digi untuk Arki Hoshi. Dan bahkan kalau menurut aku pribadi, jangan ambil Akainya terlebih dahulu. Akainya kemarin bahkan nggak di-pick sama sekali. Yes, ini ambilnya apa? Ambil counter dari tim kiri. Mungkin kita ambil ke arah mid laner atau roamernya terlebih dahulu. Ini agak sedikit berebut dengan posisi dari seorang Finn. Mid lanernya, high ground defensif dari Suns atau bakal Suns akan memakai hero signature dia. Karena ketika Pakito di kiri, Lilia enak banget ambil di kanan. Lilia Lilia enak Ruby. banget sih. Betul. Lilia Ruby bakal menjadi pasangan yang kuat. Iya, kalau mungkin dari Clay sendiri lebih ke arah Eve atau Parsia kali ya yang akan diamankan nantinya. Tapi Lilia, Beatrix apakah akan dulu. menjadi prioritas? Beatrix sudah terlihat bersama dengan Chow. Aduh, aku nggak salah fokus nih ada Kanana nih, gimana ya? Banana, terima kasih Kanana. banyak loh. Ini membuktikan bahwa MPL makin dilihat oleh seluruh Indonesia. Luar biasa. Dan aku harap kita next akan lebih besar dan lebih besar terus. Amin. Akan berkembang setiap seasonnya. Nggak cuma dilihat di support juga ya. Dilihat, disupport ya kan. Wah. Karena sanak saudara udah bangga juga. Betul. Dan mungkin inilah yang mereka tunggu. Banyak loh yang dari luar kota ke Jakarta untuk nonton MPL. Iya banyak banget. Oke, tapi ternyata Eve itu dia yang sudah kita bahas tadi ya. Dengan hero high ground untuk Clay juga di sini bersama dengan R7 dengan Brody-nya. Di sini di pick ya Brody-nya terlebih dahulu. Tipikal dari Arki Hoshi sih, selalu mengamankan gold lane-nya sebelum banding phase kedua. Karena satu hal, di sini posisi dari tim Onyx Esports, mereka sebenarnya kalau yang dilihat dari mata Pokemon saya, jungler ini akan ada di Chow. Oh, Balikin IG Pak Pulung, weh. 40. Ini dia. Kita Aduh. lihat ada Lancip, Pak Pulung dan juga Gio. Iya, aduh justice for Pak Pulung ya semoga cepat balik ya. Oh, ini gitu. Beonik yang baru. Oh ini Beonik. baru nih. Beonik yang baru. Ini lucu juga nih Landak yang pakai jaket nih ya. Nah Iwan ya. Dan kita ngelihat dari banding phase yang kedua ya. Ini Onyx ngepick dulu ke arah Kaditanya. Sehingga menutup mungkin potensi dari seorang Finn ini. Karena Finn dengan Kaditanya juga lumayan merepotkan loh. Of course. Apalagi Bisa ada Brody. jadi. Masih ada Franco juga sebenarnya yang Masih bisa ada dipakai Franco. ya. Dan Chow Kadita ini bisa jadi combo antara di mid atau memang benar-benar bisa di-flex oleh Onyx Esports. Chow masuk sebagai jungle. Oke, tidak akan ada Matilda tentunya karena kita udah ngeliat combo Pakito Matilda ya. Betul. Cukup menyeramkan. Dan Link pun dibuang. Ini respect ke arah Kairi. Masih ada Akai yang dari tadi kita udah bahas. Dan apakah Lilia ini juga akan dilepas begitu saja? Mengingat ini udah ada Kadita sebenarnya di tangan pemain-pemain dari Onyx. Masih flex buat Masih Onyx flex Esports. ya? Mereka bisa nyimpan satu assassin. Gashen. Oh Last pick iya. mereka. Gasennya sih ngeri banget sih.
Atau mungkin bakal di-ban sama Arkehosi nanti. Karena mereka udah ban juga ke Link ya. Ke Link-nya, jadi... Masih ada Lancelot sebenarnya juga yang bisa di-target ban. Tapi aku merasa kayak Gashen sekarang terlalu Dan ini OP 3 sih hero kok. bener-bener bisa ditargetkan oleh Gashen. Yes. Ini makanan kenyang ya buat Gashennya ya. Tapi last man untuk Onyx Esports di sini. Franco kah? Tapi ternyata Ruby dan cewek pernah bilang pastinya ketemu Araki gamenya bakal seru. Mereka kuat lah. Skylar juga bagus banget ini. Statement yang pernah dikeluarkan juga sama cewek. Jadi masih respect tentunya dengan personel-personel dari Araki Hoshi. Ya. Dan dengan di-ban-nya Ruby, bakal ada hero licin yang bakal dipakai oleh Onyx Esports. Lebih ngestopin stoppernya juga ya kok ya? Banyak banget sekarang sebenarnya Benedetta ada. Terus masih ada Lancelot. Ya, atau bahkan dari Gashennya sendiri juga. Betul. Lancelot nggak sih? Lancelot kemarin. Kita udah lama loh nggak lihat Kairi pakai Lancelot. Kemarin udah ada kemarin. Iya, tapi kita bisa bilang ini apakah keluar lagi? Udah, berarti ini kalau misalnya di Road Pakuito jungler kanan Esmeralda. Iya, mau ambil Esmeralda kah? Banning di Road lebih ke arah maksa ini gak sih? Untuk kalau nggak ambil Esmeralda, bakal diambil. Iya, jadi seakan-akan Arkehosi memberikan kisi-kisi ya. Ini kanan ambil di Road, kanan Esmeralda, kiri Yuzong. Ambil Yuzong. Ada Fredrin masih. Menurut aku Yuzong Fredrin gameplay begini karena masalahnya apa? Ada jungler mereka. Onyx bisa Fredrin. Ninggalin anak istri demi hierarki. Bapak Jangan. tidur di luar. Bapak hari ini tidur di luar. Ya. Aduh. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi Ninggalin. Esmeralda diambil sama Onyx. Kiri ambil Yuzong. Iya, sama gak kayak gini dong. Kesini sama istri kan, lebih aman gitu loh. Kakak, kalau yang jomblo gimana dong? Kalau yang jomblo, ya kalau kamu kan udah tadi mau Fonzi bukan? Gak kelihatan ya di mana Fonzi ya? Fonzi mana ya Fonzi ya? Ini pacarnya di sini lagi nge-cast. Astaga jadi. Aduh jadi enak ya. Oke, the last two picks from Araki Hoshi di sini mereka mungkin ya seperti yang kamu bilang sengaja kayak kasih kisi-kisi mereka bisa pick Esmeralda. Esmeraldanya antara mereka pick atau diambil sama Onyx. Itu orang tua Skylar ya? Orang tua Skylar kalau nggak salah kemarin kan? Iya, benar. Ayahanda kan? Iya. Ayahanda dari Skylar. Ayahanda dari Skylar. Dari Manado ya? Dari mana tuh? Wow, tapi itu dia. Wah langsung digeser. Gashen. Langsung digeser. Gashen terbuka ini makanan Gashen. 2 hero fix position dan 3 hero jalan kaki. Ya memang ada Lolita yang buat menahan, tapi timing masih bisa dimainkan. Lolita nggak bisa menjaga satu hero. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak menjaga semua loh, satu doang yang bisa dia jaga. Gashen bagus untuk berjumpa dengan Balmond. Gashen, ambil Gashen karena Kiboy kasih cowok kalau kayak gini posisinya. Kenapa? Kiboy biarin main agresif. Kalau nggak, Chow ini bisa dipakai sama Sans. Bisa. Jadi mid laner. Kadita Kiboy. Kadita Kiboy. Tapi Akai ternyata. Main safe, oke lebih safe. Main lebih aman ya sebenarnya memang. Ini Royal Derby bro. The Royal Derby. Dan untuk dari draft pick kali ini, Momochan ke arah yang mana? Waduh, ini sulit sih. Tapi aku merasa Arkeho Hoshi mereka punya chance. Karena aku suka banget entah kenapa Pakito di area posisi R7 ya. Yes. Di sini bakal lebih kuat banget apalagi bertemunya dengan Esmeralda juga. Jadi masih punya potensi. Tapi 83% audience prediction by TikTok untuk RRQ Hoshi. Dan 17% Ji. Oke, untuk tim Onyx jadi buat kalian semua para pemain dari tim Onyx dan juga RRQ sebentar lagi akan masuki ke laga Royal Derby. Ini dia laga Royal Derby. Siapakah yang akan mengamankan tiket ke L Series untuk pertama kalinya? So, FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Mari kita masuk ke dalam game yang pertama Best of 5 Series antara Arki Hoshi dan juga Onyx Esports. Siapakah yang akan mengambil game pertama di Royal Derby match up kali ini? Dan Albert dengan Balmond di sini akan berhadapan dengan Akai dari seorang Kairi. Yes, benar-benar sama rata kalau dari Sama segi rata. junglernya. Mungkin perbandingannya adalah di mana seorang Kairi ini agak lebih diuntungkan dengan crowd control yang dia miliki. Sedangkan dari Albert mereka ini lebih untung dengan adanya lethal counter. Lethal counter Yes. dan bahkan objektifnya masih bisa diamankan juga. Jadi sama, makanya aku bilang agak sama. sama ya. Ya, dan RRQ Hoshi, aku suka di mana mereka memang benar-benar respect ya dengan kehadiran dari Kadita juga. Mungkin dengan efek sisinya, 2 Purify dipakai. Ada di mid laner dan juga gold laner mereka. Oke,
Melihat adanya satu buah posisi di arah offlane ini kembali. Aku ingat kemarin ketika dari seorang R7 melawan Esmeralda dari seorang Fluffy. Agak sedikit tertinggal di awal, tapi itu bisa dibalikan kembali di arah metode late kill. Nah, kali ini kita lihat para pemain dari tim Onyx bahkan dia meng-secure pergerakan dari seorang gold buff di arah bottom lane, Keyboy. Sans bahkan melihat para pemain dari tim RRQ Hoshi bergerak sedikit. Tapi Onyx Esports dia akan coba standby setelah rotasi di arah bottom lane. Kenapa? Karena dia butuh untuk men-secure perfect turtle. Melihat permainan dari tim Onyx Esports yang punya late game insurance, cewek. Dan ini dia, Talent Prediction by Axe. 2 RRQ Hoshi dan sisa untuk Onyx Tumben aku sama Esports. Oji kompak. Biasanya musuhan ya? Biasa musuhan. Aku best on draft, balik Iya, lagi. aku juga suka sih dengan posisi Pakito di XP ini ketemunya sama Esmeralda. Dan Aku masih berharap Pak Vito itu selalu menang dalam catch up di arah offlaner yang terlawa. Lihat nih, dari Aku juga. dua junglernya juga sama-sama saling tarik satu sama lain. Karena Karena mereka tahu power mereka adalah bermain dengan objektif. Betul. Jadi mau gak mau harus nungguin teman-teman yang lain juga. harus nunggu Ini backup dia. ya. Kita lihat akan ada duel Dragon Talent keluarga, tapi lihat di sisi sebaliknya Finn berhasil mendapatkan satu buah Namanan Blast, tapi retribution dari seorang Kairi berhasil menutup satu buah turtle. Wow. R7 gak boleh tumbang. R7 kalau tumbang ini bahaya. Kenapa? Pertama dapat objektif, seorang Boots bakal lebih kaya, dapetin wavingnya lagi, dan platingan dari seorang Boots akan lebih lancar. Dan Boots tadi tuh pintar banget. Dia falling Starmon ke belakang ke arah 2 pemain dari RRQ Hoshi. Dia mau coba untuk ngebantu Albert sehingga nggak ada backup. Tapi kali ini di area bawahnya Skylar. Sudah memberikan box damage. Kali ini dibantu oleh seorang Finn dan bahkan tanaman memorinya tidak mampu untuk memberikan damage yang begitu besar ke arah seorang cewek. Menurut aku agak sedikit terlalu terburu-buru. Skylar kali ini mencoba untuk menghentikan drop wave. Keyboy dibalaskan kembali. Tapi Keyboy kali ini udah mulai harus mundur namanya blast. Dan ternyata 300 IQ dari Keyboy. Dia tenang banget. Dia nggak buru-buru untuk kabur ke arah belakang dengan Petrify-nya. Tapi dia pakai Breath of Ocean tadi. Iya, di cancel langsung Numian Blast-nya itu dia. Yang ditunggu-tunggu juga oleh Onyx. Di mana ini Numian Blast-nya sekali di cancel. Berarti akan ada pengancelan berkali-kali nantinya. Oke, dan nampaknya dari seorang R7 agak sedikit meninggalkan untuk head to head dengan Esmeralda. Dibandingkan harus sekarat lagi pun. Jadi dia memilih untuk mirroring aja. Ya, tapi dari sisi levelnya juga Kairi agak unggul ya dibandingkan dengan Albert. Karena dia Akai juga. Tapi kali ini lihat udah dibuka satu buah heavy spin connect ke arah satu pemain. Di dia Finn yang tidak dikasih kesempatan untuk diselamatkan dan di cover oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Dan first blood jatuh ke tangan Onyx Esports. Ini dia ketika kalkulasinya terhadap seorang Lolita tidak terlalu keras tanpa ada shieldnya. Dan lihat, kalau kalian sadar itu penggunaan skill yang benar-benar si Sans nungguin sampai heavy spin dari Kairi itu mau selesai. Iya. Jangan selesai, karena kalau selesai dia bisa flicker. Betul. Jadi dia mau selesai, abis itu dia langsung the Wild Dragon dan dia bottom lane. Oh no. Dari seorang Skylar Purify telah digunakan, tapi nampaknya membuat seorang Skylar ditumpahkan. Turtle kali ini harus Albert selamatkan, kalau tidak RRQ Hoshi ketinggalan gold yang sangat jauh. The Wild Dragon, Clay sedikit membuat seorang Sasser pelanggan di depan bersama dengan satu mobil karena apakah ada masih mau lebih. Falling Starmon mencoba untuk menutup pergerakan dari tim Onyx Esports. Tapi nampaknya Albert lethal counter dari Kairi yang Kane mencoba mengamankan satu barang distribusi dan senjata ter-reset. Oh no. Sayang, seribu sayang. Dan siapa disumbangkan, Noman Blast telah dikeluarkan. Dan para pemain dari tim Onyx Esports memilih untuk mencoba menyelesaikan dengan satu buah team fight. Tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan oleh Albert. Dan kali ini Onyx Esports mereka nggak mau terlalu overextend. Reset akan dilakukan begitu saja. Dan kembali ke lininya masing-masing kali ini. Penculikan dari seorang cewek tadi berhasil untuk menumbangkan satu pemain yaitu R7. Yes, dan kalau bisa kita bilang miskalkulasi dari seorang Kairi. Again, Kairi adu retribution. Nampaknya berhasil dengan Kairi karena mungkin dari Albert juga masih cooldown. Dan itemnya apa? Ya, terlalu cepat tadi ya buat retribution ya. Dan dari Akai akan menuju ke Guardian Helm. Dari Balmonnya masih defense sih. Belum kelihatan bakal mengarah kemana juga. Ada Silence Rock di sana. Athena Shield mungkin. Athena Shield Benar. terlebih dahulu kali ya. Karena ada Kadita. Iya, karena ada Kadita. Dan satu hal yang kalau misalnya aku lihat di sini ya. Dari Onyx Esports mereka cross control cukup banyak. Clay, Purify, Kemi telah dikeluarkan. Dan bahkan di sisi sebaliknya. Rumwave, Petrify Rumwave.
Kairi dapetin pin. 2 poin kill dari bottom lane. Dan bahkan Skylar gak bisa masuk lebih dalam. Spray down. Ini Virus Patient saat dikeluarkan. Membuat pemain dari tim Onyx lebih unggul kembali. Lihat 2 posisi jungle dan juga bahkan boost di arah bottom lane dijaga. Gold lane-nya menang jauh dengan 6 poin yang diamankan. Bahkan dengan 1 turret di area bawah yang dipecahkan oleh cewek. Lihat zoningan yang dilakukan oleh Onyx Esports. Begitu luar biasa. Numpangin 1 pemain, dapetin 1 kesempatan lagi untuk menumbangkan tambahan. 1 pemain dari Arkehosi langsung dilakukan dan bahkan gak dikasih kesempatan sama sekali dari Skylar-nya untuk membackup. Oke, gimana caranya Onyx Esports kali ini mereka memegang snowballing mereka sampai late game. Karena kalau di late game, di mid atau late game dilepas ini agak cukup berbahaya untuk seorang Arkehosi yang memiliki Skylar, memiliki Clay, bahkan R7 sekalipun. Kalau menurut aku pribadi, gimana caranya ya? R7 ini juga memiliki damage pun, gak hanya defensif aja. Karena ada cewek ya nanti buat di late game-nya. Onyx Counter Strike sudah selesai untuk cewek sendiri. Dari Boots, dari R7 masih saling potong minion satu sama lain juga. Dan yang menjadi penentu ini sebenarnya adalah objektif turtle. Ya. Berulang kali tim fight terjadi di sini. Dan siapapun yang dapetin, ini selalu bisa unggul 2000 gold langsung. Oke, tapi Stan coba untuk mengenal duel Draken. Tapi Purify telah dikeluarkan. Membuat informasi terhadap seorang Keyboy yang berada di sisi selanjutnya. Dan bahkan Kairi akan coba ngebuka vision. Kairi kali ini akan coba dapetin dengan retributionnya. Casing kembali dikeluarkan. R7 bakal menjadi satu buah killer utama. Tapi bukan itu poin yang dicari oleh Onyx. Onyx mencari 1 poin kill terlebih dahulu. Jadi Onyx ini gak mau objektif dulu. Kalau nggak dapetin poin kill, minimal kalau nggak zoning out kayak gini, baru dia mau objektif. Walaupun kalau dari segi data, retribution dari seorang Kairi ini selalu berhasil mendapatkan atas proses. Tapi lihat, rapat di arah bottom lane. Again, tertutup untuk seorang R7. Gila, ini Kak Ditanya benar-benar perlu di-respect sih sama Arkehosi. 2 kali R7 dan bahkan tadi dari Vin ya, berhasil untuk ditumbangkan begitu. Clay kalau nggak salah, tumbang di area bawah. Dan itu benar-benar burst damage yang sakit banget dari seorang Keyboy. Dan zoning yang dilakukan oleh Onyx Esports ini selalu berjalan sesuai dengan planning dari Onyx sendiri. Arkehosi mereka masih belum dapat jawaban. Tapi langsung di kena flicker. Langsung dikombokan dengan ada ini dari seorang cewek. 2 pemain tumbang di area atas. Masalah utamanya mereka mendapatkan 2 poin kill dari top lane. Arkehosi tertinggal 6.000 gold. Jauh sekali dan bahkan lihat jungle mereka tertutup gelap, tak ada deteksi. Bahkan tank mereka untuk membuka bisa di all in oleh seorang Sun. Albert bakal coba dicuri, tapi untungnya Sun sudah gak menjadi well taken dan gak punya flicker. Kairi ini bisa dibilang dia junglernya benar-benar bebas tanpa hambatan karena gameplaynya itu dimegang sama mid sama roamernya, Pung. Iya, mereka poros utamanya. Dan yang pastinya buat teman-teman jangan lupa ya, yang lagi nobar MPL, langsung aja order GrabFood sekarang karena lagi ada diskon sampai 90%, langsung aja di scan QR code-nya. Oke, buat kalian semua sekali lagi diingatkan, jangan sampai lupa scan dengan diskon yang cukup banyak. Wah, ini banyak banget. 90% bro, bayangin aja. Mystery Chef aja cuma 10%. 90%-nya di sini ya? Situ. 90%-nya di Grab. Oke, dan Arkehosi, mereka sampai saat ini belum dapat jawaban gimana caranya mereka untuk menghentikan Keyboy. Tapi Keyboy, Raweb ke arah belakang kali ini dan Skylar tumbang. Cewek begitu free di area belakang nih, Virusnya connect dan Kairi. Dengan 1 buah heavy spin, Vin mencoba untuk balikin keadaannya, namun ternyata Numin Blast tidak connect ke arah siapapun dari pemain-pemain Onyx Esports. Oke, combo yang sangat baik dan Keyboy. Gila, aku lihat dia langsung bukan ngambil ke arah Albert, tapi dia ngambil ke arah poin Finn dan juga Clay di belakang. Itu yang sangat penting. Ini dia mungkin the new Axe effect, the better you smell, the better you play dari tim Onyx Esports. Dan Lord slain by Onyx Esports, tentunya di sponsor by Samsung Galaxy A Series 5G. 9.000 gap gold yang terjadi sekarang. Dan bahkan Arkehosi belum dapetin 1 poin kill pun. Ya, ini terlihat buruk untuk Arkehosi, apalagi mereka sekarang sedang di zoning out Onyx Esports. Mereka dapetin Lordnya tadi dengan cukup luas ya, karena gak ada Skylar tadi. Ini sulit banget karena posisi dari Skylar bersama cewek ini udah berbeda 3 level. Dari Albert pun ketinggalan hanya 1 level. Tapi dengan perbedaan network 9.700 hampir menyentuh angka 10.000. Arkehosi mereka harus dapetin shutdown mungkin berkali-kali kali. Masalahnya ini dulu, masalah yang mereka harus hadapi adalah Lord bergerak
Sans, bakal coba distract. P12 Dragon beri sana lepas. Real World Manipulation tapi Kiboy-nya. Rough wave sangat baik. Menutup Real World Manipulation. Dan shutdown. Membuat seorang Kiboy tertidur di depan sana. Lord yang belum di-enhance. Berhasil atas RRQ Oshi. Poin pertama untuk RRQ Oshi. Mendapatkan shutdown. Memperkecil sedikit goal difference walaupun 200 perak. Iya, satu bullet to counter dari Albert. Habis sih hidup dari seorang Kiboy kali ini. Dan tadi memang inceran dari Kiboy ini adalah backline dari RRQ Oshi. Dia benar-benar incer ke arah Skylar atau enggak Clay-nya. Udah di dua itu aja. Jungle dari seorang Kairi. Kali ini berhasil mendapatkan dan juga tanpa ada sedikit kontes sama sekali. Albert untungnya nggak depending on Purple Puff. Albert memilih menuju ke arah Orange Puff karena menyelamatkan yang bisa dia selamatkan. Kalau dia main healing mungkin beda ya. Tapi menurut gue Albert ini bagus banget loh. Karena lagi kondisi under seperti ini. Dia bisa keep up dengan Kairi. Levelnya cuma selisih 1. Dan bahkan dia nggak tumbang. Bener, bedakan dengan, lihat dari gold lane-nya aja ini selisihnya jauh banget. Betul. Ini makanya 3 aku level. bilang sulit banget buat Skylar. Betul. Sebenarnya dia butuh banget positioning yang bagus. Mungkin coveran juga dari Finn ya. Dan gimana caranya depannya ini nggak rontok duluan. Ini sekarang tugasnya Finn berat banget sebenarnya. Dia harus jaga depannya. Tapi dia harus jaga posisi dari Clay dan juga Skylar biar nggak ke-pick off sama seorang Kiboy. Dan itu yang tadi sempat kita bilang kan, kenapa Groknya ditutup ketika junglernya dari tim Onyx Esports ini bebas. Sedangkan dari RRQ Oshi, junglernya ini ditemenin sama romer lawan. Iya. Itu kan dua perbandingan yang berbeda. Tapi support system dari seorang Albert sudah datang juga. Funi langsung menonton di Imperial Arena. Dan bahkan kita lihat damage deal by Axe. Ada cewek Kairi terperangkap di depan sana. Knockout strike dikeluarkan. Dibalas karena satu buah cocktail flicker dan bahkan Sans fokus ke R7. Dia nggak peduli nggak dapetin banyak. Tapi dia dapetin 1 poin yang penting. R7 tidak ada sandwich dari offlaner mereka. Dan mereka bakal bebas dapetin objektif tanpa harus worry. Backline mereka dihantam. Oh iya. Itu sebenarnya R7 coba untuk buying time sih, ngebait ke arah N7 yang coba untuk nge-distract lah sebenarnya. Tapi terlalu cepat tumbangnya dari R7 karena damage dari cewek ini udah terlalu sakit. Ya. Ini harusnya nggak dikontes, Pung. Ya, Ini bahaya banget menurut aku. Ya karena dengan tumbangnya R7 tadi 10 detik waktu yang dibutuhkan untuk respon. Dan ketika ada respon juga itu masih ada lagi distance, masih ada jarak yang harus dilakukan untuk menuju ke sana. Dan begitu sampai udah bakal support. Jadi bakal dilepaskan oleh RRQ Oshi. Mereka akan defense dan ini dia. Kita harus menunggu sekarang seberapa sabar RRQ Oshi untuk bisa keluar dari situasi ini. Dan RRQ Oshi itu tipikal satu tim yang selalu mau sabar aja mainnya. Coba dapetin momentum. Enak lo nyender mulu. Aduh. Nyender mulu. Enak lo. Aduh. Plus gold banyak. UBS gold nih ya. Kalau goldnya banyak ya kan. Siapa tahu bisa punya ayang. Kayak cewek ya. Sekarang yang paling atas. Ditambah dengan ini 3 pemain semua dari Onyx. Iya. Nyender terus, bye. Wah, emang dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Aduh makanya Ji punya pacar. Oke, tapi kita bakal back to the lane of zone. Di sini Lord bergerak di arah mid lane. Yap. Untuk tim Onyx Esports. Perbandingan gold, 12.000 gold difference. Kiboy sama dengan Stan. Satu suara, Finn. Tapi Kiboy menunggu Clay. Oh, Di dua arah Dragon. belakang. Dua Dragon sangat baik. Tidak ada dominant flash. Tapi Clay masih menunggu. Di mana Kiboy akan masuk. Tapi ternyata Clay tahu akan hal itu. Ini juga smart play from Clay. Dia tahu. Dia menjadi incaran utama. Dan bahkan defensif dari RRQ Oshi. Kali ini dengan Lord yang ada. Dia berhasil menyelesaikan 14.000 gold difference. Oh, tapi Kiboy Clay- Gaming, Modify Gaming, dan bahkan Harta bertumbang kembali. 3 versus 5, ini bencana. Onyx Esports bakal fokus ke arah base-nya. Dan Onyx berhasil mengamankan game yang pertama. Terlalu mendominasi dari Onyx Esports. Berhasil mengamankan game Dominasi. yang pertama. Yang bisa kita bilang ini benar-benar one-sided sih aku bisa bilang. Karena RRQ mereka benar-benar gak dapetin chance sama sekali. Defensif yang dilakukan sama RRQ Oshi juga tidak mampu untuk bertahan terlalu lama. Sehingga membuat Onyx mereka berhasil untuk mendapatkan game yang pertama. One-sided game Yep. dipegang oleh tim dari Onyx Esports. RRQ Oshi kali ini udah mulai harus lebih panas lagi. Jangan sampai tertinggal. Kenapa? Karena mungkin RRQ Oshi terkadang suka untuk telat panas. Kemarin dia sempat. Kayak kemarin ya. Iya. Jadi kalau sekarang ini beda. Mereka harus lebih cepat untuk panas dan mereka harus lebih untuk menjadi satu buah tim yang agak lebih siap menghadapi hantaman dari tim Onyx Esports atau Wawa. Iya,
Karena permainan dari Onyx, mereka mengincar untuk main early. Mereka mengincar dengan permainan cepat juga dengan hero yang dibawakan ada Chow bersama dengan Kadita. Dua kombinasi mid laner dan juga roamer. Dan ini membuahkan hasil yang sangat-sangat positif sekali. Dari awal, gencatan yang dilakukan oleh Suns dengan flicker, Way of the Dragon-nya ini membuahkan hasil manis. Cewek tinggal nerima umpan, ada Kiboy juga bisa langsung melakukan follow up. Dari Kairinya selalu berada di depan untuk memberikan heavy spin sehingga ceweknya lagi dan lagi selalu bisa bebas menembakkan di biru dia ke lawan-lawannya. Nah ya, terlalu free ya ceweknya di area backline. Dan setiap kali dua Dragon yang masuk dari Suns ini selalu ada follow up yang baik dari Onyx Esports sendiri. Jadi itu yang ngebuat semua inisiasi yang dibuka itu tidak sia-sia. Dan yang tumbang tadi itu cuman Kiboy. Waktu dia mau naik di atas, di base turret yang tengah. Dan itu cuma satu aja. Iya. Setelah itu kita bisa melihat bagaimana bersihnya permainan dari Onyx Esports. Playnya ngebuka reward manipulation langsung disamperin. Disuruh tutup. Disuruh tutup warung dulu ya. Bentar ya. Tutup dulu warungnya ya. Dan ini dia dari Onyx Esports yang begitu luar biasa. Dari awal memang sebenarnya dipegang sama dari posisi Kadita. Dan juga bahkan Finn ini berkali-kali di shutdown habis-habisan. Jadi nggak ada yang bisa nahan di depan. Balmonnya juga dari seorang Albert ini ngebuat dia tidak bisa terlalu nahan di area depan sendirian. Karena damage dari Skylar juga mungkin karena ketinggalan level dan item ya. Yes. Ini tidak terlalu berasa. Ya. Dan rotasi Kadita memang benar. Kadita yang selalu jalan nge-backupin di gold lane, nge-backupin di mid lane-nya bersama dengan Suns juga. Jadi sangat membuahkan hasil untuk Onyx Esports mendapatkan game yang pertama. Selangkah lebih dekat untuk ke tiket M4, tapi masih di game yang pertama. Iya. Tapi ini yang buat serem adalah mereka mendominasi. Iya. Hampir tidak ada yang bisa dilakukan oleh Arceus. Hampir gak dapetin point kill loh kan aku bisa bilang. Dan yang terakhir pun karena memang dive in ya tadi ya. Iya. Dari Kiboy-nya. Ya Kiboy coba untuk mencuri ke arah Clay ya. Tapi dia harus terlethal counter dan ini masih best of 5 series. Dari jadi masih ada game panjang. Ada sedikit mitos. Apa tuh? Ketika pegang Akai masih mendapatkan kemenangan. Ingat Pung? Masih sekarang. Masih sampai sekarang. Kemenangan masih dipegang oleh siapapun yang memegang Akai. Apakah mitos ini akan berlanjut? Karena yang megang Matilda udah pecah. Iya. Sekarang yang megang Akai. Megang apa Silakan ya? Pung. Oke, dengan full damage item bagi Kiboy dengan Kadita dia. Genius One, Clock of Destiny, ada Divine Glaive juga. Jadi satu burst yang sangat cepat sekali. Dan juga Suns yang akan menjadi tank sebagai mid laner. Atau dua roamer, oke dua roamer yang dipakai dua conceal. Kalau kita lihat ada di Onyx Esports, Esmeralda-nya juga pastinya dengan item-item defense. Cewek full damage, Kairi juga dengan item defense. Tapi burst damage dari Kiboy, ini yang harus diwaspadai oleh Arceus. Memang ada dua Purify yang tadi dibawakan oleh mid laner mereka Clay dan juga dengan gold laner mereka Skylar. Tapi ya itu dia cooldown yang masih tetap bisa dimaksimalkan oleh Onyx Esports dan gengkingan dari Onyx yang selalu bisa masuk dan mendapatkan pemain-pemain Arceus. Finn dengan lolitanya tadi 16 masih juga bisa di-cancel. Banyak sekali cancellation dari Onyx Esports. Ada Chow, ada Kadita, ada Heavy Spin. Jadi dari lolitanya sendiri juga waktu sedang team fight kesulitan. Dan post game kita, Rich Guy by Living by Mandiri jatuh ke tangan cewek dan ini sudah melampaui rekor dia kemarin 900 menjadi 972 sekaligus sebagai the carry. Sandbag-nya Finn, Forgotten One-nya Kairi. Ini ceweknya bener-bener gak kesentuh sama sekali sih. Karena dibantu. Karena dibantu di cover habis-habisan. Dia dapat practice goal. Tadi di Skylarnya ya Skylarnya tadi kena dari Kiboy. Dan pada akhirnya snowball yang sangat cepat sekali. Bukan cepat, lebih karena bertahap ya. Iya. Itu lebih continuously ya. Iya, Dan jadi satu hal sih. Yang satu junglernya ditemenin sama roamer lawan. Yang satu bebas main-main sendiri di lane of down. mandiri ya. Iya bener kan. Mandiri ya. Menurut aku ini dua MVP-nya Suns dan juga Kiboy. Iya. Kenapa? Karena dua orang ini yang membuat backline RRQ Hoshi respect dengan adanya Purify Gaming. Betul. Udah respect dengan Purify Gaming, mereka masih mainin momentum. Yang satu, The Way of Dragon-nya itu benar-benar nunggu banget. Yep. Kiboy nggak bakal keluar, nggak bakal masuk kalau Clay nggak buka warung. Makanya. Jadi benar-benar trigger disiplin. Semua. Ya, Clay bagus trigger disiplinnya, Kiboy juga tahan. Betul, resource skill-nya tuh ditahan sampai momentum yang pas. Ini kalau hubungan nggak bakal jadian. Oh, Sama-sama nunggu dua-duanya. sama-sama. Ya kan? Aduh. Ya, tapi ini dia untuk highlight kita di mana memang dari heavy spin yang muter tadi ya, ditunggu di sampingnya. Itu ada Chow yang memang menunggu sampai detik-detik yang terakhir sebelum heavy spin selesai, baru dia akhirnya masuk juga.
Dan Onyx mereka selalu mengajak tim fight di area dari gold lane. Karena mereka tahu banget, cewek ini kalau dia sampai kaya dan cepat jadi Beatrix-nya, mereka akan bisa pegang kendali permainan dengan sangat-sangat cepat juga. Dan terbukti efisien sekali. Ketika dapetin bottom turret-nya, mereka pindah, mereka geser haluan, mereka naik ke atas untuk mendapatkan top turret. Dan setelah itu objektif demi objektif diamankan oleh Onyx Esports. Satu-satunya point kill tadi barusan kalian lihat. Dan setelah itu unstoppable. Onyx Esports mereka bebas banget. Setiap kali ada reload manipulation langsung ditutup oleh Keyboy. Dan juga dari Happy Spin yang menjauhkan Albert agar tidak dekat, tidak mengancam cewek yang tadi terakhir dia udah very low HP. Kalau kena level counter bisa tumbang tapi dijauhkan. Dijauhkan ya. Wow, ini dia bisa kita bilang dari satu hal kecil saja. Yes. Ini berimpact cukup Impact-nya panjang. besar Dan banget. tutup. Kaditanya respect is the key langsung ditutup. Karena Kadita memang hero yang lu kena sekali dari early, tiba-tiba lawan bisa snowball langsung. Yes, dan kalau bisa kita bilang 1-1 masih tidak akan diberikan untuk tim RRQ karena ini akan bisa membuat late game insurance. Ini permainan yang tepat dari Insinyur Aldo. Karena Insinyur Aldo tahu ketika bentengnya kokoh sekalipun, tapi ini Mobile Legends. Makin late game, semua benteng dari kedua belah tim itu makin rapuh. Iya, bisa dirontokkan kapanpun ya. Kapanpun dia mau. Funny Ben? Funny Ben menurut aku lepas. Funny Ben ambil cloudnya first pick. Funny Ben, Paku itu di kanan dong. Gak Ambil salah Pak sih. itu Iya, jadi mending lepas saja. Paku itonya aja Ben kalau mereka nggak mau main Paku itu lagi. Lepas Fanny-nya seperti kata Om Wawa. Ambil Akai. Apa? Ambil Akai. Lawan Ambil Akai Akai di takut. kiri. Ambil Akainya di Akai kiri di karena kiri. biarin Fanny. Iya. Tapi Tapi Chow. Chow. Oke, jadi RRQ Hoshi mereka akan melakukan banning terhadap dua hero Poros tengah. yang impactful banget tadi. Poros tengah. Ya ini dua-duanya gila banget. Dari main mereka, dari agresifnya, dari bagaimana mereka saling follow up satu sama lain. Dan sudah dihilangkan, jadi harus ada sesuatu yang baru dari Onyx Esports. Dari hero tabraknya mungkin Valentina bakal di-ban kembali. Tapi Giv seakan-akan memberikan silakan kalian ambil Valentinanya. Dan bahkan ada Fanny. Ini Valentina. Valentina, Jangan. Fanny. Ini jebakan Ini guys. Akai. Jebakan ini. Ini jebakan. Tapi kalau Akai, kanan juga dapat Akai. Iya Pusing ya makanya. langsung ya. Bentar. Oh Paku itu. Valentina. Valentina kanan bisa. Akai. Enggak, dia nggak akan Akai dulu. Kalau gitu kanan ambil Pakito. Pakito. Pakito dulu. Kanan Pakito. nggak bakal Akai dulu. Pakito Beatrix. Cloud bisa. Menurut aku sih. Kalau menurut aku mereka mau ambil Beatrix, kiri ambil Cloud. Kanan ini ambil Pakito sama Romer. Lilia kah? Romer. Matilda. Ini mereka- Matilda, benar. Pakito Matilda. Pakito Matilda kalau enggak Cloud Matilda. Iya, duel marksman-nya ya bakal jalan di Cloud Iya, dengan enggak usah if dulu, enggak usah mid lane karena mid lane di ketiga. Cloud siapa? Cloud Melissa, Cloud Beatrix. Cloud Ini Beatrix. Pakito dulu, Pakito Matilda enak banget nih. Iya. Itu Kan- udah combo Chami. Kanan udah ada Cloud kan nanti pakai Cloud. Udah pakai Matilda di counter sama Oni. Siapa yang keluar? Cloud Fanny. Cloud. Bisa Akai. Akai Matilda. Kayak Matilda. Akai Nah, sebentar, Matilda. cowoknya kan di band Franco lah. Pakito Matilda lah. Kiri. Pak kita Akai Matilda. Matilda aku. Aku Akai Matilda. Kalau kiri. saya satunya Franco. Franco Akai. Franco dan siapapun lah. Akai boleh. Aku sih Akai Matilda. Ini Karena kalau counternya enggak, Fanny. kalau tidak, itu bisa Atlas Bendigi loh. Atau Pakito Akai. Pakitonya kasih R7. Bukan semua salah. Beatrix. Here's the Emperor's order. Akai. Pasti Akai. Karena ini counter Fanny-nya. Counter Fanny-nya. Kanan, kalau dia pakai Pakito untuk boots. Jangan cepat puas, kekalahan di M3 perlu dibalas. Waduh. RRQ nggak mau coba dari lower. Wah, Ini pertanyaan itu ya. histori yang tadi kita ngomong ya. Iya. Karena udah 2 season. Dua Udah ada season. season ya. 2 season RRQ selalu dari upper. 8 ya. Dari 8-9. 8-9 karena 7 itu yang dapat ke grand final. EVOS EVOS BTR. BTR. Kok Iya. kanan feelingku bisa ngambil daerah ya? Kanan ambil direct, buang-buang tenaga menurut aku. Kanan ambil direct. Mending kanan ini mereka ambil Sekir langsung ke Atlas. Oh, bukan, Hey, bukan. Fars. your Fars. team is banning. mereka Oke. ambil Fars ya. Lebih agak-agak defense ya. Parsha. Karena Parsha belum bisa dijaga dengan siapapun juga sekarang. Penjaga dia masih kita belum lihat, romernya belum terpantau sama sekali. XP laner dari si ini juga belum. XP laner dari Onyx Esports. Ketika Pakito nampaknya menampar tim RRQ Hoshi tidak untuk di
first pick karena beberapa kali first pick pak itu agak cukup berat untuk tim RRQ Yoshi ya. Di hari kemarin juga kan. Yes. Tapi Hilda. Finn itu. Hero-nya Finn ya, Finn. respect Dia nggak Finn. mau diganggu dari seorang Fanny-nya. Fanny-nya. Oke, berarti kalau dia concern ke arah Fanny, kemungkinan besar mid laner dari sisi kanan ini, bentar, itu kan high ground. Dan dia tidak punya cover. Tidak punya cover di early-nya. Concern-nya mungkin. Yang di kanan, yang Iya unik. kanan. Mungkin Kiboy juga romer damage. Romer Demons. Atau romer healer yang macam-macam Rafaela. Franco. Atau Digi. Diki juga. Iya, Tapi kalau boleh. Digi- atau Digi. Bahkan atau Digi. Kenapa? Karena dia tutup Hilda. Always on the way. Your team Ntar, is Matilda ready. dulu. Matilda di band. Aku pikir mereka bisa ambil Matilda ya, tapi ternyata Arceus Wah. buang langsung Matildanya. Karena lepas ini bahaya banget nih. Iya Momo-chan. makanya. Nih ya, kalau Onyx, mereka bisa punya preference juga untuk nge-ban Yuzong. Karena Dan Yuzongnya Yuzong- bakal nabrak terus ke belakang. Nabrak ke Parsha ya. Nabrak Parsha, ngejar Fanny mungkin ke Cloud juga. See value in Tapi me. Fredrin. Your team is Karena banning. Fredrin dia Iya, punya bener, tahunnya itu Fredrin loh ya. yang bikin bahaya. Dia flicker town. Narik gitu ya. Iya flicker town itu yang bahaya. Kenapa? Karena pasti juga nutup. Dan Fanny pun, Federal Strike-nya. Fanny kabelnya langsung putus di sana. Langsung putus dia bener Cimo. Langsung putus. Jadi menurut aku dibandingkan Yuzong, mending Fredrin. Yuzong masih bisa diatasi. Dia pakai Keting main ke arah Digi sama reverse time-nya. Masih bisa nahan ya. Nah ini tunangan dari R7 ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Tunangan dari R7 langsung mensupport langsung ke MPL Playoff. Waduh. Lihat tuh, maskernya aja Mobile Legends. Wow. Oke, RRQ, Digi. Apologies, your team is winning. Einstein. Mirip ya Ji ya. Lumayan ngeselin ya Digi dengan Cloud, God Laner-nya bakal fight cepet. Iya. Dia tinggal spam aja sebenarnya alarm boomnya. Kanan. Ditaruh di area Ini. rumputnya. Atlas. Atlas. Kanan ambil Atlas. Tapi Atlas bisa di-copy nanti. Tapi atas di copy Valen. Itu dia. Jadi maksain ya, Nggak, paksain. bermainnya kan di rumput. Kayak biasa counter Valentina kalau nggak mau diambil. Kan mainannya Atlas gitu. Konsil, masuknya terakhir, tarik. Konsil masuknya terakhir, tarik. Terus dia memancing Purify lagi loh untuk Skylar. Skylar, nggak ada Purify. Yes. Team is picking. Percayalah. Apa ya, nggak percaya banget loh. Atlas keluar. Ini kanan ini, di kiri. Dia pakai Purify nih, 2. Atau nggak 1 nih, si Skylar pakai Purify. Makanan Fanny Cimo, masalahnya itu. Kayaknya kalau sekarang nggak Tapi mungkin. kayaknya nggak mungkin deh Purify Skylar nih. pakai Purify. Ya, Flick. gak ada yang Flick nggak mungkin. Gak ada yang nggak mungkin. Kita anggap ya. Kalau kita anggap untuk seorang Skylar pakai Purify, makanan Fanny. Pakai Flicker pun oke, makanan Fanny tapi nggak makanan banget. Oke. Kiri, menurut aku sekarang R7 harus punya high ground defensif dari offlanernya. Setuju sama Momo-chan? Yuzong. Enak ini makan Yuzong. Kanan bisa Esmeralda. Kalau kiri Berarti- Esmeralda, kiri bisa dimakan sama Pakito Oh Pakitonya iya lepas ya lupa gue. sama Link. Your team Wow, bentar. Finn Romer Akai. Romer Akai, betul. Deny rotation. Bukan deny rotation lagi. Ini deny pick. Bentar. Iya, deny pick. Setelah itu kirinya ini. Ya harus pakai. Waduh, ada apa tuh? Kenapa? Ada papulung ya. Oh, oke. Ini gue bingung nih, bentar. Lancelot. Sorry, sudah ada Fanny ya, maaf, Enggak, maaf, maaf. Esmeralda sih? Hah? Esmeralda? Siapa lagi? Iya, betul, udah betul. senang Instagramnya udah balik. Papulung. Iya, Cie. Jadi kita malam makan-makan ya? Yoi. Malam-malam makan-makan. Esmeralda sih menurut aku. Boleh lah kalau mau main Esmeralda. strike Oh, hard Masya. Masya loh. is this. Bingung, soalnya kalau Esmeralda tuh kayak nggak punya follow up gitu loh. Ya tapi Kalau- untuk Masya sendiri ya, oke lah dia memang punya power, tapi lumayan lama untuk nunggu dari Guardian Helm-nya jadi. Karena kalau dilihat dari sisi kanan, itu bermain team fight. Dari sisi kiri, dia main pick over. Jadi kanan ini ketika main team fight dengan 4, dia harus punya 1 split pusher. Masyanya? 2 split push-nya, Fanny Masya. Masya. Tiganya ini yang bakal selalu perang sih. Cloud, Parsha, Atlas. Nanti mid to late game-nya dipegang 3. Fanny-nya bisa solo dari awal. Masya-nya bakal dibiarkan untuk laning phase. Iya. Masih dalam laga The Royal Derby.
RRQC masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin yang pertama mereka atau bahkan Onyx akan mengamankan poin kedua mereka. So, FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Ini dia, The Royal Derby yang sudah ditunggu-tunggu. Apakah kutukan dari RRQ berhasil dipatahkan Onyx dengan munculnya Kairi? Atau bahkan sebaliknya, Onyx lagi-lagi terkena kutukan harus berangkat ke final dari lower bracket. Yes, jadi langsung saja kita melihat game kedua. Di mana kali ini sebenarnya dari segi draft ya, ini masih 11-12 juga sih kok. Tergantung gimana perkara dari seorang Keyboy ini loh. Yang menurut aku kuncinya dari Keyboy justru. Dan juga aku ngelihatnya ya, ini bakal ada duel antara Kairi dan juga Albert. Dari dua-duanya kalau memang bisa, siapa yang cepat untuk menyolong purple buff-nya, ini bakal unggul jauh banget. Oke. Tapi ini aku berharap gimana caranya RRQ mereka nge-shutdown Keyboy sih. Ini inisiasi yang perlu dipatahkan terlebih dahulu. Atau mungkin nanti lebih mengarah ke arah Clay-nya nge-copy ke arah seorang Keyboy. Jadi Fataling akan dibalaskan dengan Fataling. Sementara Finn mungkin akan lebih berfokus gimana caranya nge-stopin Kairi kali ini yang sudah mulai bermain agresif. Itu dia headbutt-nya connect. Namun ternyata Kairi masih bisa mundur dengan kabelnya. Dari Butchnya juga masih duel 1v1 di atas bersama dengan Pakito ya. Itu duel yang bakal lama banget. Itu tinggalin aja udah. Ya, kita tinggalin aja Di atas ya. untuk 10 menit ke belakang, ke depan ya. Ke depan ya. Ini gimana dari rotasinya Keyboy dan juga Sans mungkin nantinya. Setelah clear cepat dulu di area midnya, Albert kali ini bakal rotasi ke area atas. Dan bahkan dari Kairi pun sudah melihat harusnya, udah mendapatkan informasi. Di mana Albert ini udah mulai terlihat dan Kairi bakal bermain lebih agresif masuk ke area jungle-nya. Sementara Albert udah mulai udah bisa dibilang ini udah mulai ketar-ketir karena Kairi udah bermain dengan sangat amat agresif dan bahkan diambil. Langsung diambil juga, Warrior Boots selesai untuk Boots. Ada recall yang dilakukan. Skyler sedang menang ternyata, tapi cuma recall sebentar. Ceweknya langsung balik lagi karena ninggalin Battle Mirror ini. Oke, sementara kali ini dari Sans bakal mengcover di area atas. Clay pun rotasi dibawakan oleh kedua mid laner. Sementara Albert bakal berfokus untuk mendapatkan satu buah turtle. Sementara di sisi lain Finn bermain sendirian. Kairi bakal coba dipukul mundur. Namun ternyata purple yang masih berhasil untuk diamankan. Tapi heavy spin sudah dipakai dan kali ini Finn harus mundur kembali ke belakang dan dia masih safe. Tapi itu adalah momen yang sangat tepat sekali untuk Finn ya. Karena dari semasa itu, turtle-nya sedang diambil oleh Albert. Iya, tapi kali ini 3 suara untuk Onyx dan 3 suara untuk RRQ. Aku bener-bener concern soalnya sama Atlasnya nih. Aku lumayan takut dengan Atlasnya sendiri. Dan gimana caranya positioning dari Skylar pun tidak tercuri oleh seorang Kairi. Karena yang bisa loncat ke arah belakang ini Kairi dan juga Boots. Ya, kalau aku ngelihatnya adalah bahwa dari Kairi-nya ya, yang bisa menjadi penggerak dengan Fanny-nya dia. Dia benar-benar user assassin yang cukup handal. Jadi Finn harus on point ya, ini heavy spin-nya ya. Betul. Tapi kali ini lihat Kairi mencoba untuk memukul mundur seorang Finn. Sementara Keyboy akan masih mengcover, nempel terus dari Keyboy-nya. Dan heavy spin di pop up begitu saja mengusir pemain-pemain dari Onyx Esports. Sementara kali ini sepertinya Kairi sudah mengetahui tidak akan ada satu buah heavy spin. Tapi Keyboy targetnya akan berubah, melihat Clay sendirian begitu saja. Albert sudah mulai datang, Tempest of Blade dibuka dan Keyboy apakah menjadi santapan. Tapi ternyata Fataling connect kali ini, namun Albert berhasil untuk menumbangkan seorang Keyboy. Masih mau lebih, cewek udah mulai datang dan Albert sudah terlihat di area depan. Sans masih bisa mencoba untuk menahan terlebih dahulu, tapi tidak akan terlalu overextend dari RRQ. Yes, Wind Talker sudah selesai tadi untuk Albert. Dan yang pasti ya, dengan Kairi, ini dia harus bisa dapetin poin kill cepat di early. Dia pakai high end drive. Dia pakai emblem assassin, berarti bahwa memang mengincar untuk mendapatkan early kill point. Tapi belum kita lihat sampai dengan sejauh ini, karena yang unggul killnya ini adalah RRQ host. Tapi aku agak sedikit terpaku dengan permainan Albert yang udah keluar masuk lagi. Itu risky banget loh. Itu bahaya banget loh permainan kayak gitu. Dan bahkan untungnya Albert masih dapetin 1 poin atas seorang Keyboy. Dan lihat permainan dari seorang Skylar di arah bottom lane. Agak lebih pasif, agak lebih mengungguli dari seorang cewek. Karena Onyx Esports gak bisa memancing team fight lagi di arah bottom lane. Iya. Sementara kali ini dari Boots masih berfokus untuk cutting lane aja. Seperti biasa, Boots
Just Wing Boots. Sementara Finn bakal mengusir pergerakan Kairi tentunya dengan satu buah heavy spin. dibantu. Tapi R7 sudah mulai datang kali ini dan bahkan saat mencoba untuk mengcover. Tapi ternyata gercapan langsung datang dari arah Kiyoshi. Membuat Sans harus mundur terlebih dahulu tapi R7 akan terculik begitu saja. Kiboy mulai datang kali ini. Fatalnya sudah dibuka tadi. Tidak membuat Kiyoshi tentunya mampu untuk di shutdown. Karena dari Kiboy pun harus mundur terlebih dahulu. Oke, dan reset untuk kedua tim ini. Oh, Agak Skylar. sedikit dalam sebenarnya dari Arkihoshi. Ini aku takutin. Lihat pergerakan dari Kairi yang bisa nge-shutdown Skylar di area bawah. Ini yang perlu berhati-hati juga karena posisinya sekarang Skylar belum di cover. Tapi kali ini Finn coba untuk headbutt ke arah seorang Kiboy. Kiboy dicicil begitu saja. Sementara Albert masih cukup free. Kairi mulai datang ke area depannya, kabelnya masih bisa di-manage oleh seorang Kairi. Tapi headbutt dan heavy spin. Connect dari seorang Finn kali ini tumbang di tangan seorang Clay. Bus datang agak sedikit terlambat, cewek mulai datang kali ini. Masih yang ketiga. lihat, kena 3 pemain tapi Finn akan tumbang di area depan bersama dengan seorang Clay. Di follow up dengan cukup cepat dan bahkan dari R7 mencoba untuk mencari trade dan Kiboy tumbang. Pertukaran dari R7 setidaknya mendapatkan satu pemain dari Onyx. Ternyata menggunakan seorang Fanny itu adalah super trap untuk seorang Kairi. R7 terlalu dalam, seorang diri, dia nggak bisa ditemenin siapapun, jadi ada baiknya dia mundur ke arah belakang. Karena soft skill flicker akan digunakan oleh seorang R7 kalau dia agak sedikit terperangkap. Tapi nampaknya dengan R7 berada di arah mid dan menuju ke arah gold lane, ini membuat rotasi yang dilakukan Albert akan lebih terdorong karena udah di atas menit yang kelima. Jadi ada keuntungan seorang Albert untuk melakukan laning phase dan Albert ngamanin dua laning phase di top dan juga di mid nampaknya. Ya. Dan juga di sini dibutuhkan kehadiran dari bot untuk bisa mendapatkan poin kill sampai dengan sejauh ini. Ya, tidak bisa tergaruk kembali tapi lihat Kairi versus Finn. Berhasil mendapatkan satu buah orange buff. Ini benar-benar menyulitkan dan Akai lagi-lagi. Apakah masih menjadi mitos yang memegang Akai mendapatkan kemenangan? Mari kita lihat. Flicker telah digunakan. Pada restrek dari Finn. Gak punya heavy spin. Coba dibalaskan kembali posisinya. ditahan Tapi loh. Clay menahan semua posisi yang diberikan oleh seorang Onyx Esports. Terbuka. Diberikan oleh Onyx posisinya. Tapi Clay gak mau masuk. Karena Clay sadar. Dia gak punya follow up damage. Tapi informasi kali ini telah diberikan di mana para pemain dari tim Onyx Esports. Tidak ada satu buah Fatally. Put tidak ada di map. Ini cukup berbahaya untuk seorang Skylar yang tidak memiliki flicker. Tapi lihat, Kairi is coming. Retribution dari seorang Kairi. Tidak berhasil untuk melakukan satu buah steal turtle. Perfect turtle for Arkiyoshi. Langsung small bowling di 2000 gold difference. Ya. Iya. Dan Finn kali ini bakal coba untuk menahan di area depan terlebih dahulu. Karena fokus dari Arkiyoshi untuk memecahkan turret di area atas. Dan gimana caranya? Ini Kairi sepertinya entah kenapa mungkin dari eksekusinya kali ya. Kurang sinkron dengan Kiboy. Karena dia juga agak sulit untuk bisa masuk. Jadi Harus hindarin. Ini banyak banget yang harus dihindari. jadi Kiboynya ini terpaksa dia duetnya sama Sans. Betul. Dengan Dan Feather Astrax. Tapi kali ini kita bakal melihat tentunya dari Kiboy. Coba untuk menahan di area depan, Vinny langsung ngebuka heavy spin dan coba di cover. Namun ternyata Feather Astrax masih bisa ditahan. Dan harus memukul mundur kali ini Skylar tumbang. Di tangan seorang Sans namun Boots sendirian di area depan. Lalu Terrify. mencoba untuk menahan. Terkena Terrify. Dan bahkan Boots bakal dikejar. Cewek masuk dan 1-12 di duet. Tapi ternyata Clay masih bisa bertahan Hey. jauh. Tipis banget. Kairi, lihat Kairi. Kairi mencari di mana Clay tapi ternyata tidak ketemu. Gak berhasil searching for Clay. Kairi berhasil mencoba masuk ke dalam. Tapi tidak ada seorang Clay. Dan itemnya Bung Wow, silakan. yes, dari Akainya dengan satu buah Black Armor yang sangat cepat sekali langsung diselesaikan. Fanny-nya mengincar ke arah dari Malefic Roar. Karena dia butuh penetration untuk defense physical yang dimiliki oleh Akai. Atau bahkan dengan physical hero. Full Oke. damage juga. Link, Windstalker, Berserker Fury, Endless Battle sebentar lagi. Oke, dan bahkan ini dia. Panas sekali match hari ini nampaknya. Akan Iya. coba kita bakal lihat. Dengan perbandingan 3000 gold, Boots masih mencoba untuk mencari celah melakukan split push. Di arah bottom lane, R7 pun akan lebih sabar untuk mendapatkan sebuah laning phase-nya. Dan di arah top lane ada satu buah Lord. Dan jangan lupa, ini dia Onyx Esports kalau dia membalikin keadaan, kalau dia mau turn back the position, dia harus fight di arah Lord ini. Dia harus bisa steal Lord ini. Karena Lord ini R7. dipegang sama Arkiyoshi. Wow. Ini problem banget apakah R7 kali ini gak bisa bertahan. Mereka sadar R7 adalah salah satu
poin yang bisa mereka tumbangkan. Dan itu dia setidaknya R7 Bisa diculik. ditukar Ibu. dengan satu buah point kill terpakan. Beatrix, Finn di depan. Dapat ceweknya. Sasbak untuk ditumpangi dapatkan. Araki Aussie. Kali ini mereka kehilangan banyak player. 3 player yang cukup mahal. Dan tidak cukup worth it ditukar dengan para pemain tim Onyx Esports. Clay, untungnya bisa menjadi salah satu magical damage. Dan ingat kalau kata Profesor KB, seorang Fanny bisa kemana saja, tapi Fanny nggak bisa lompatin tembok. Iya, jadi link dong kalau lompatin tembok. Makanya. Oke, dan itu space yang luar biasa diciptakan dari Arki Hoshi untuk seorang Skylar. Lagi-lagi Finn dengan heavy spin yang ngelock satu pemain develop dengan cukup cepat. Dan Lord kali ini udah mulai berjalan di area atas. Di 10 menit kita pertama tentunya Onyx Esports masih bisa untuk mengamankan lot pertama kali ini. Dan Arki Hoshi mereka harus memanfaatkan lini yang kosong di area bawah dan juga midnya. Nggak boleh main jauh-jauh sih kalau bisa aku bilang dari tim Arkeosi CR7-nya. Karena bootsnya menang catch up kalau menurut aku. Finn mundur ke arah belakang. Clay tidak boleh terdeteksi. Kiboy untungnya nggak punya flicker. Informasi telah diberikan. Lihat Kairi. diincer Mau ke arah Skylar. belakang tapi Skylar langsung menggunakan Wind of Nature-nya. Keputusan yang tepat ketika Boots udah bakal coba untuk memberikan tepuk tangan petirnya. Underclap. Bener juga nggak salah. Oke. Tapi konsil dibuka. Oh, dia nggak bakal team fight. Dia hanya mau purple buff. Dia hanya mau purple buff. Dan saat mengeluarkan Feather Strike, ini pertanda agak cukup sulit loh Onyx Esports untuk mempertahankan purple buff. Karena ini sangatlah satu keuntungan dari tim Arkeosi. Informasi telah diberikan. Pataling. Fatal dikeluarkan. Tempest Obletan bahkan Oh, memilih iya. Albert untuk Iya, mundur. iya. Lihat Kairi mencari Albert. Mencari ke arah belakang. Dapatkan cewek tertinggal. Albert. Albert sistem Marina. But Albert still survive. Dan bahkan R7 menumbangkan cewek di area backline-nya. Albert tidak tumbang. Dan kali ini lihat Arki Hoshi. Mereka berhasil untuk melumpuhkan 2 pemain Onyx Esports. Mereka masih punya Federal Strike. R7 menjadi garda terdepan seperti yang Oji bilang. Gak boleh terlalu jauh. Gak boleh jauh. Karena harus ada yang nge-backup, nge-cover. Karena dia adalah komponen penting untuk crowd control ketika Kairi lewat gak sengaja. Iya. Bahkan dia bisa membuat seorang saat ini bisa ditumbangin. Jadi gak bisa lagi R7 seorang diri. Dan menurut gua Onyx gimana caranya? Dia harus ambil Skylar. Ambil Skylar sekarang juga. Kenapa? Walaupun tidak shutdown, tapi Skylar adalah salah satu tombak tertajam. Lihat. Ini dia, Bung. Ini Finn bagus banget sih. Ya karena ada Finn di sana dengan heavy spinnya yang menggagalkan adanya Blazing Duet juga. Dan follow up mereka. Sini RG Hoshi mereka langsung all in juga ke area sana karena tahu bahwa dengan tumbangnya cewek tidak akan ada lagi burst damage. Itu Kairi matanya cuma di Albert. Dia bener-bener nyari Albert nih. Di mana nih Albertnya? Di Katro ternyata nggak tumbang. Masih bisa survive. Dan bahkan kali ini kita akan melihat tentunya pemain-pemain dari Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Sementara dari Kiboy masih mencari momentum. Albert masih punya retribution tapi kali ini mereka coba dibuka. Dan Albert berhasil dapetin 1 poin. Tapi Kiboy malah terbaiting dengan 1 heavy spin. Challenge spin didapatkan oleh seorang Skylar. Tim Onyx Esports mereka harus coba muncul. Bahkan purple buff didapati oleh seorang Albert. Kairi. Link tanpa purple buff itu sama seperti Fanny tanpa purple buff. Tanpa purple buff itu seperti aku tanpa kamu. Wah, Gak bisa energi ya. bergerak. Gak Energinya punya boros energi. ya. Karena mid turret base akan coba didapatkan oleh tim RG Hoshi. Yep. Clay memberikan bataling. Heavy spin belum dikeluarkan. Karena satu body biru adalah poin penting untuk tim dari RG Hoshi. Iya, Tidak mau sebenarnya- terlalu terburu-buru. Dia mau di arah bottom lane memutuskan. betul, sementara Skylar tadi yang sempat diincar oleh Thunderclap dari seorang Boots masih bisa dihalau. Dan bahkan kali ini Arkeosi mereka berfokus terlebih dahulu terhadap objektifnya. Kiboy mulai datang dan bahkan Boots sudah mulai mengejar kali ini. Finn berada di garda depan. Apakah akan ditarik? Ternyata tidak. Finn Enggak. bukanlah target yang diinginkan. Dan hanya dicicil-cicil saja apalagi ini Finn yang udah punya immortality. Ya, itu akan memancing roh dalam kegelapan dari seorang Finn. Kenapa? Ketika di pataling, kan dia muncul ke arah belakang. Rohnya keluar. Dia rohnya keluar, dia heavy spin malah dapetin Atlas. Itu gak boleh karena Atlas Kiboy tumbang. Base turret pecah. Ingat, mereka udah gak punya perlindungan lagi dengan turret yang mereka miliki. Ya. Betul. Tade. Tade. Ini harus sabar banget guys buat Onyx Esports. Sabar mereka, banget. Mereka udah
Nggak bisa keluar sendirian lagi. Ini Boots berkali-kali ya coba ngincer Skylar itu belum dapetin timing yang pas. Dan itu cuma Boots doang yang bisa diharapkan Onyx Iya, sekarang. makanya. Cewek bakal di counter banget. Lihat Clay walaupun dia udah ambil Fataling. Itu bukan tanpa alasan loh. Karena kalau seorang cewek masuk, dia punya Fataling. Cancel cloud-nya. Iya, oh tapi konsil dibuka begitu saja dan bahkan lihat satu buah patalingnya dari seorang Clay. Berhasil untuk dipatahkan, dibalas lagi. Tapi ternyata Finn masih punya heavy spin. Dan kali ini lihat Boots-nya mencoba untuk mengincar. Keyboy tumbang, 2 personil dari Onyx Esports dihilangkan begitu saja. Tapi Alphon mengincar ke arah Boots. Gak dikasih pulang R7, satu last hit, itu dia. Ini Bacara! Onyx Esports! Kali ini tersisa Sansa juga Kairi. Mereka masih punya high ground defensive. Tapi 5 versus 2 bakal lepas. Kairi down! Dan sang Raja membalikkan kembali keadaannya di game yang kedua. Satu sama dia menggelar RQ Hosti di game yang... Satu sama. Ini mungkin Om tadi bisikin aku, Ci. Hah? Apalagi. Kalau dia berharap untuk 5 game. Wow. Bukan gak itu harapan kita setiap kali ada match up seperti ini? Iya, aku yang seru ya, yang seru pastinya. So, para Miss One yang belum terlepas sampai dengan saat ini juga. Grok Kadita, kalau mau band yang sama yang masih ada Chow yang bisa di-ban oleh RQ Hoshi untuk satu hero locker. Atau mereka bisa ngubah arah bandnya sendiri. Ada Cloud yang bisa di-ban. Cloud? Atau Hani. Gue ke toilet dikit, lari-lari mulu, Cok. Capek juga, bener. Tolong Cowok dibahas ya? dulu ya, bentar ya, napas bentar. Iya. Cowoknya masih di ban, berarti Valentina tidak akan dilepaskan. Ini berarti ngelepas Eve. Akai, Eve, Pakito, lagi-lagi. Ya, Yif. Kalau mau diambil bisa ada Yif-nya, tapi Matilda juga sudah ada dan bisa diamankan oleh Onyx Esports. Pick yang kedua. Jadi pilihan pertama biasanya Pakito ya. Kalau melihat dari daya gedor tadi yang dimiliki oleh RQ Hoshi. Pakito ya. Oke. Ya, Pakito. Kalau aku sih Akai. Akai sih kalau aku ya. Akai bisa di-flex di mana-mana ya. Iya. Akai. Dan so far so good dari Akai. Akai belum pernah kalah sampai dengan sejauh ini. Tapi ada informasi nggak dari produser nanti? Belum, kita anggap aja Bang belum Dika, pernah kalah. halo, yuk Bang Dika. Boleh yuk datanya yuk Bang Dika yuk. Setahu aku playoff itu belum. Ih, Ya Allah. lucu banget sih Gemoy. Gemoy. Tadi aku ketemu dia di depan, siapa namanya ya? Aduh, Ini aku lupa. namanya Kilik, Bukan. Kingdom Cilik. Lucu Halo. banget. Ala namanya siapa? Tadi aku udah kenalan, lupa. Nah itu bukan marshmallow ya, tolong jangan Aduh, diemut. jadi pengen. Ini masih kecil udah megang. Sumpah stick gemoy drumnya. banget. Hei, kamu gemoy banget. Makanya Momochan udah waktunya ya. Astaga, Oji. Ya kan punya Momochan Junior. Daripada hanya bisa melihat. Your team is Mau sampai kapan kamu menunggu? Jose, langsung yuk. Bagus. Oke, udah ada Pakito dan juga Cloud kali ini. Di sisi jungler. Oh, bisa di-flex. Pakito ini bisa- jungler, kalau menurut aku. Kebanyakan boots kalau regular season. Itu dia yang tadi saya perdebatkan dengan regular season Bang ya? Dika. Bang Dika bilang ini 10 ini. Iya, aku Apa ingat. dipegang sama Boots. offlaner, Boots. Dari week 1 aku ingat dia pakai Pakito terus. Dan kalau salah gue kan nggak apa-apa, namanya juga orang. Awal-awal kan Ini- Kairi pakai Akai, aku ingat banget ini itu reguler. dipegang Kairi kalau sekarang menurut gua. Oh iya. Nggak apa-apa, sotoy dulu. Aku tapi Melawan data kita. aku lebih suka Boots yang pakai sih kalau aku. Betul. Aku tuh seneng banget kalau lihat Kairi main assassin, tau nggak? Ih sama, Link. Iya. Emang kalau orang-orang ganteng kayak gue gitu main assassin kayak nambah kegantengan. Kairi bukan kamu. Kairi. Kirain gue dengerin KG. Kaiji. Salah Pung ya? Sabar Salah. Ntar deh banget. kalau misalnya gajian gue udah ada yang cair. Beli korek kuping. Ah, gue 8 bulan belum korek kuping. Astaga. Tapi Lilia dan juga Beatrix yang jadi prioritas kedua untuk Araki Hoshi. Ini menurut aku wise choice karena ngelepas Beatrix ke tangan cewek. Itu juga mimpi Tapi buruk. udah ada Cloud kan. Tapi kalau Cloud, ini nggak tahu ya Cloud apakah jadi prioritas? Karena mereka jarang banget prioritasin gold laner-nya sebelum banning phase kedua. Oke, tapi Pakito Matilda bisa Ini menjadi makanan- kombinasi. Ini makanan cloud banget sih Lilia Beatrix. Ya, Lilia Beatrix. Iya. Ya, apalagi kalau Black Shisha memang belum siap ya. Beatrix itu udah ibarat, ya udahlah dia pasrah banget kalau kena dari Blazing Duet. Iya. Rela gak ngerjain skripsi demi nonton RRQ. Gak Ya, mau. tolong dicek WhatsApp-nya ada Pak dosen pembimbing ternyata juga ya. Ada WhatsApp. your team. Oke, dan ternyata lebih
ngeblok ke arah Fredrin juga ya. Karena Fredrin kita tahu penuh dengan sisi. Tauntingnya bisa narik lagi. Nih dari Coach Chef. Coba, Coach Chef kan orang Filipin. Ini pakai bahasa Filipin. Setiap tim kuat sekali. Champion Light di season 10. Tapi saya yakin musuh terbesar kami adalah diri sendiri. Oke, Coach Chef agak cukup cempreng ya suaranya ya. Maaf ya. Oke. Oh, apa? Gak berani. Parsha ban, Yves bisa di ban. Parsha ban. Sebentar ini mereka ban Fredrin. Gak berani lepas. Ada Pauvius juga. Pauvius bisa di ban. Kalau melihat dari tempo kemarin ya. Karena Fredrin kan annoying banget nih buat Pakito. Pauvius juga annoying buat Pakito. Gua lihat nih Fredrin ini akan mengcounter pergerakan dari Pakito. Ya kan? Iya. Bisa jadi nih sesuai data Bang Dika nih, Pakitonya nih di offlaner. Tinggal satu band lagi nih, terakhir aku pengen lihat bandnya kemana. Dari Onyx ya? Iya, agar aku tahu kemungkinan besar ke arah mana nih Pakitonya. Link sih. Kalau menurut aku ya. Tapi Pauvius. Pauvius. Oke, Is banning. Lancelot. Poveus, Kalau dia ban Pauvius, ini Pakito samping, berarti samping. Lancelot jungler. Oh bentar. Jungler mereka bakal disimpan yang terakhir. Karena masih ada Ruby. Oke, kalau gitu Harus disimpan. Bisa. Ada Tarik. Gasien. kita buka lagi skema ya. Skema. Pakitonya jungler ya, Oke. bootsnya Benedetta. Boots Benedetta. Main backline. Bisa. Bisa. Atau nggak boots Masya lagi. Untuk Lilia Beatrix, Pakito tetap di area jungler. Gak ada yang bisa mendung sekarang. Tapi Parsha udah di ban. Wah, Aku sih. dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Tapi Gashennya di ban, Mama Chan. Aduh, aku baru mau lihat Gasiennya Kairi. Gashen yang pakai Windtalker itu ya. Kairi bisa main Gashen. Itu kayaknya Wawa deh. Kairi bisa main Gashen. Kemarin. Adu sama andalan gue, Siapa? Kaiwa. Tadi ada Kaiji, sekarang Kaiwa. Aduh, tapi di playoff, Winred Akai masih 100%. Nah, Dari bener total kan? 8 kali di pick. Ini Bang Dika gak percaya sih sama gua. Karena gue salah mulu orangnya, jadi gak dipercaya. Gak, aku percaya kok sama Oji, meskipun yang lain tidak percaya. Ah, dasar wanita, Dasar wanita. buaya. Tapi Boots bisa main Masya sih. Atau kalau misalnya memang mereka mau. Ambil Yves dulu. Oh, diambil Eve-nya. Oh, masih ditahan nih flexnya. Pinter. aku- Masih ditahan nih, Pakitonya belum tentu di boots. Tahu nggak? Aku mikir, tapi nggak bisa sih. Tapi nggak tahu kenapa ini Pakito Kairi. Bener, swear lah, teker doer. Kalau dia, kalau misalnya RRQ nggak ngambil atau mungkin ngambil jungler assassin, mungkin Pakitonya bisa di Kairi. Ini junglernya kayaknya Akai feeling aku. Ya ini dua yang menentukan dan inilah enaknya jadi second pick. Second Flex pick pick ya. ya. Betul, ada hidden Ada pick. surprise pick-nya ya. Ya ada juga kan bisa di flex kan hero-heronya sekarang. Yuzong sih menurut aku enak buat R7. Atau Lapu Lapu. buat tabrak juga ke belakang. Tapi bisa. ada Uranus Iya. ternyata dan Lolita berarti Akai jungler. Pakito jungler nih, Pakito sih kayaknya nih. jungler nih Pakitonya nih. Lancelot. Atau Ini ambil D-Rod gak sih, Boots? D-Rod gak sih? Dilema ya langsung. Esme Atau sih, Esmeralda Esme juga sih, masih iya. ada. D-Rod sih. Esmeralda sih menurut aku Ji. Esme ya? Iya. Boleh. Nah ini ngambil shieldnya Lolita sama Uranus barengan. Iya boleh, makanya boleh. D-Rod juga boleh. Dira juga Tergantung. boleh. Tergantung Boots maunya apa nih. Kalau nggak Boots ya Kairi atau mau main di jungler. deng. Lancelot, Link. Dairot. Daerah Mana Bang keluar. Dika? Saya patahkan nih harusnya. Data dong, bener gak? Bener. Fix jungler, Pakito. Pakito masuk, flex. Saya sebentar minjem kekuatan teman saya yang lagi istirahat. Lagi ini ya. Iya, saya pinjem. Jadi pas di Bogor kemarin nganterin ke rumah sakit, pinjem otak bentar. Gitu. Karena kan Tapi- gue kosong. Enggak dong. Oke, dan get well soon for my lovely KB yang ada di Bogor sana bersama dengan bininya Maria Au. So, ini dia. Game ketiga Israel. Oke, tenang. Tenang, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Karena laga The Royal Derby masih berlanjut. Game ketiga
masih akan membuat 1 poin entah untuk Onyx atau RRQ Hoshi. So, sebelum masuk ke line up dan FF mana tepuk tangannya! Yang di Legend dan juga di Epic juga boleh tepuk tangan ya. Terima kasih banyak. So, ini dia tanpa berlama-lama. Go to the lane of down. Well, let's go. Ini game yang akan membawa kita tentunya nanti di game yang keempat. Dan yang pastinya ini harus diselesaikan terlebih dahulu game ketiganya. Dan Kairi tentunya dengan Pakito Jungler. Yang dimana biasanya ini Pakito akan jatuh ke tangan Wus tapi tidak kali ini. Dan kali ini di area bawahnya Boots-nya. Akan coba diharas oleh 2 pemain di mana R7 dan juga Finn. Mengharas ke arah seorang Boots tapi Boots tidak mau terlalu overextend. Dan di area atas pun sama ketika Skylar harus menghadapi 2 pemain dari Onyx yaitu Keyboy dan juga CW. Ketika normalnya Romer itu mengcover seorang bot laner, tapi karena tahu catch up dari seorang Uranus ini kalah dengan seorang Dairot, dia cover dulu sebentar. Iya. Dan seperti biasa, Kairi dengan jungler retribution yang mengerikan. Bahkan kalau bisa dibilang the max niak aja, itu tetap ditumbangin sama Kairi ya, dengan retribution ya. Yes, dan jangan lupa juga ini kan ada kombinasi lagi ya, Dairot dengan juga Pakito. Ada armor breaker, physical penetration. Itu damage-nya bakal berkali-kali lipat. Jadi Betul, aku setuju. ya. Sama satu lagi Pung, combo menyeramkan. Dairot Matilda. Nah ini. Diserosot-serosot kabur. Diserosot-serosot kabur ya kan. Yang tadinya Dairot gak bisa kabur misal ya. Udah kepake Spectre Step-nya bisa ketarik lagi ke belakang. Mati the Airlines ya. Keyboy Airlines nih kayaknya. Keyboy Airlines. Tapi dari Boots lagi-lagi bakal coba diganggu. Karena mereka tahu R7 ini hidupnya gak bakalan nyaman di awal-awal. Gak bakal bisa nyaman. R7 itu karena targetnya bukan dia. Targetnya R7 itu Sun. Target R7 Sun. Target R7 masuk ke cewek. Rontok itu robotnya. Iya makanya. Perintilan itu kabel-kabelnya semua udah langsung rontok semua. Oke, dan turtle pertama yang sudah muncul kali ini. Albert sudah mengambil ancang-ancang. Anda yang akan bertemu dengan kura-kura. Sementara Keyboy sudah memberikan informasi ini. Albertnya udah main sama turtle ya teman-teman. Oke, tapi lihat Kairi bakal dipancing. Pasti merahnya nomor dan blast! With flicker tercancel tapi lihat retribution dan seorang Albert. Berhasil menutup 1 poin tapi lihat Kairi. First blood by Kairi. Diamankan atas seorang Albert. Turtle diamankan tapi tidak mau lebih kali ini dari tim RRQ. Bahkan Onyx dengan Turtle diamankan oleh seorang Albert. Onyx tadi sempat yang memegang poin. Gold ini di tangan dari tim Onyx Esports. Wow. Iya, dan cewek juga di sini masih terkena pressure dari Skylar karena dia adalah Cloud yang berarti bahwa dia memang harus bisa melupur dulu pertama kali di gold lane. Tapi untuk tim fight-nya ya, dari awal-awal RRQ Hoshi mereka kalau terlalu memaksakan adanya Dairot Pakito. Balik lagi armor breaker dan juga ada physical penetration nantinya. Iya, ini physicalnya bakal damage-nya lebih sakit lagi ya Koyo ya. Jadi butuh item-item defensif tentunya untuk Albert dan juga Finn. Sama dengan R7 mungkin nantinya. Tapi dari semua hal atau dari semua tim di kiri ini. Oh 3 berbanding 3 kali ini ya. Sama seperti game Sama kedua ya. seperti di game sebelum. Enggak 4-2 sebelumnya. Sekarang kan 3-2. Sekarang 3 sama. 3 sama. 3-2. Jadi main bola. Oke. Kali ini Onyx Esports gak ada yang bisa ngebendung Kairi. Kalau menurut aku. Siapa? Albert sekali pun gak bisa ngebendung. Dia butuh crowd control. Udah. Bahkan dari R7 mau coba nahan badan dari seorang Kairi, jangan pernah coba-coba. Burst damage, Hunter Strike Malefic Roar, meletus balon hijau bisa yang ada Opung Wawa. Tapi gold lane-nya yang bakal coba untuk sedikit diinvasi oleh RRQ Hoshi. Dan kita intip sedikit dari emblem yang sedang terjadi sekarang. Tuh lihat, lihat Tuan knockout strike. Itu di dalam turret seperempat darah Uranus. Dan langsung platingan yang dilakukan di arah bottom lane atas tim Onyx Esports menguntungkan Kairi dengan cukup banyak. Bahkan Finn bakal dipasang di arah mid lane. Reward dari mulai setelah dikeluarkan. Mencoba diselamatkan oleh seorang Clay. Dan Finn still survive untuk di menit yang keempat. Belum ada Ice Queen One, belum ada Genius One, belum ada Glowing One, atau belum ada Defense One. Tapi udah mulai berasa ya karena emblemnya lebih ke arah penetration juga. Dari magicnya sendiri. Dan Sans kali ini sudah nggak punya reward manipulation selama beberapa detik ke depan. Iya, bener banget. Aduh, ini dia. Play? Dimana Kairi bakal coba masuk dalam. Dan ini akan terjadi pertukaran kembali. Karena Kairi tadi pertukaran dengan tidak bisa dapetin objektif. Tapi dengan 1 buah point kill dan bahkan retribution. Diamankan Albert. Kairi terjepit. Phenomenon Blast. Berhasil menutup Kairi. Bukan Keyboy poin utamanya. Skalaris coming up. 2 skala. Ini dia.
Skylar langsung menutup dengan tembakan meredet dari Nibirunya. Itu untung Skylar-nya datang. Tapi kali ini cewek, bakal coba untuk langsung blessing duet. Clay masih bisa mundur dengan satu buah flickernya. Dan Boots kali ini mencoba untuk menahan, memberikan poke damage ke arah seorang Finn. Dan Finn masih punya Guardian Bulwark. Tapi kita tahu seberapa sakitnya Boots ini. Tadi 1v1 sama R7 di area turtle. Itu udah nggak bisa tertahankan lagi kok damage-nya. Awa ngantuk. Siapa? Awa lepas banget Awa. Wait, nguap. Ya. Ciluk. Nah. Kenapa sih Ji? Aduh. Oh Pior, Bang Pior. Semangat banget Bang Pior. Bang Pior kan pakai Bang baterai Bang Pior. Bang Pior. Nggak ada kendornya. Lucu banget sih. Tapi kali ini kita bakal langsung lihat lagi di arah bottom lane. Bang Pior Masih gemoy. ada sedikit perebutan offlaner. Ini Iya. secara nggak langsung offlaner dari tim Arkeos ini bisa dimakanin sih sama Onyx Esports. Kalau aku ya. Iya. Karena ini instan damage banget dari tim Onyx Esports. Dan itu terbukti dengan boost 2 point kill bahkan R7 1 Itu takedown. bocor banget Ji tadi tuh. Bocor, nggak ada yang bisa gimana lagi? lawan. Armor breaker, Abyssal Strike. Habis some strike di Spectre Step dikejar. Nih, lihat nih, dikasih pulang. lihat, das, Nah. hilang, instant point Itu kill. dia, Pasti, itu dia. aku udah bilang celahnya di offlaner Bung, langsung instant point kill. Ya, armor breaker, jab. Dah. Ada apa dengan omongan Oji hari ini ya? Saya minjem KB. Nyanyi KB. Iya. 1 detik langsung kejadian Ji. Ya. Nah, karena itu terlihat dari skemanya sih Momo. Iya udah 0-3 bahkan. 0-2 sorry sekarang. Dan sekarang kita lihat reward manipulation Dibuka. dari Finn. Akan Oh, ada maksudnya seorang datang. Albert datang dari samping. Satu buah reward manipulation ternyata tertutup. Tapi di sisi sebaliknya. Dengan Rena Rapati dan bahkan Albert kita bisa bilang menyelamatkan Arkeos dari kehilangan 2-3 playernya. Dan ini dia diskon yang sangat tepat didapatkan oleh Esports hingga 90%. Dan buat kalian diskon untuk Red dengan 90% scan langsung di bawah. Iya, bisa menyelamatkan hidup kalian terutama lagi di akhir-akhir bulan ya teman-teman ya. Diskon 90% lumayan. Dan Albert datang dengan satu buah Evispen yang timingnya pas banget. Karena kalau misalnya nggak datang itu Albert nih ya, kemungkinan dari Vinnya bisa tumbang tadi. Dan- Karena Vinnya udah kecicil sama satu buah Blazing Duet dari Kenapa aku cewek. bilang 90% diskon untuk Onyx? Karena ketika tidak ada satu buah heavy speed, itu adalah satu buah keuntungan untuk Kairi. Betul bukan gitu, Abu? Ya, dari atom build-nya juga Dairot mengarah ke War Axe ya. War Dan juga satu buah Furious Hammer, ada Select Flame. Jadi sedikit defense, sedangkan sudah ada Hunter Strike. Malefic Roar. Malefic Roar sebentar lagi. Dan itu abis Malefic baru nanti dia ke Bloodlust Axe. Dan ini 3 harus pengawal. diperhatikan oleh Finn. Antiquira sekalipun bakal bocor. Bakal bocor, udah nggak bakal bisa nembus. Ini Kairinya juga udah dapetin 2 attack penetration. Wah, dari udah atas jadi. Ragnar. Iya udah jadi malah Roar-nya. Dan ini berkat mungkin kill di area bawah tadi ya ke arah R7 ya. Ya, dan Siapa sama Albert? goldnya juga nggak terlalu jauh beda loh ini Onyx Esports. Meskipun memang kalau misalnya dari turretnya mereka lagi kalah sekarang. Tapi team fight mereka juga cukup keras. Mereka bisa nge-pick off satu. Dan hero-hero tebal seperti R7 lah yang dicari. Ini R7 masih jadi bulan-bulanan dan Oh. Kairi bakal memotong tentunya knockout strike. Tapi R7 masih bisa bertahan kali ini, tidak tumbang untuk yang ketiga kalinya. Namun di sisi lain dari Albert mencoba untuk maju ke area depannya, Finn masih bisa untuk mengcover dengan satu buah pentungan ke arah seorang Keyboy. Dan tim fightnya tidak akan dilanjutkan oleh kedua belah tim, lebih berfokus untuk ngedapetin objektif turret untuk Onyx Esports di area atas. Alright, tapi kalau melihat dari Onyx Esports yang mendapatkan keuntungan gold difference, yang bisa dilakukan R7 cuma split push. Iya. Oke, misi-misi landak cuma peliharaan raja. Wow, Waduh. panas sekali. Ini kita tunggu ya. Tulisan-tulisan dari tim Sonic ya. Waduh, ini lagi panas Oji liatnya. Oke, enggak Lord aja fokus yuk. Masa lihat kamera di bawah, udah Lord aja Lihat yuk. kamera di bawah Oke, dong. kita lihat. Keyboy, Keyboy terlalu offside. Kairi. Kairi ini bisa instant point kill terhadap seorang Skylar. Pasifnya nyala. Dan jangan lupakan, kalau misalnya Kairi ter-take down, objektif gaming akan sedikit kesulitan. Dan yang bisa dilakukan R7 untuk split push, dan itu dia yang bisa dilakukan untuk menetralisir Onyx Esports dengan team fight 4 versus 4. Albert yang memancing keributan terlebih dahulu di arah Lord. Ya, Cukup berani ketika tim Onyx yang memiliki keunggulan dari semua segi team fight-nya. ingat dia punya heavy spin, tapi kali ini Stans bakal dipukul mundur. Wah, manipulasi dibuka, tapi ternyata nih virus dari seorang Skylar Compact. dibalas. Slide tumbang kali ini di tangan seorang Kairi, dan bahkan Lordnya udah mulai setengah HP. Satu buah cycling eagle dari seorang Keyboy kali ini melancar ke arah seorang Albert, tapi ternyata cewek bakal dijepit dengan posisi blazing duet yang kebuka. Ada banget Kairi tumbang di tangan Skylar. Skylarnya tidak ada yang menghentikan. Dan bakal kali ini cewek mulai datang, tapi ternyata Skylar! Rena Rapati dengan kalirannya Skylar langsung melontarkan satu
sebuah tembakan. Oh my God, menggetarkan lane of down. Wow, menggetarkan MPL Arena. Kali ini RRQ Hosti. Mereka berhasil untuk membalikan keadaannya. Oh my God. Maaf, kan saya cuma berekspresi. Jadi monitornya mati kan saya nggak tahu. Oke, tolong ya Pak Produser ya. Monitornya mati nyala nih. Oji mengguncang langsung mati layar kita ya. Monitor gue langsung mati nyala, kaget. Oke, kita langsung lihat lagi. Menuju ke arah layar yang cukup besar di arah belakang. Ada 1, 2 turret telah dipecahkan oleh para pemain dari tim RRQ Hosti. Tapi ini adalah Lord yang pertama. Menurut gue pribadi Lord ini akan cukup cepat. Tapi sebenarnya Lord pertama ini yang lebih diuntungkan itu dari segi landing phase. Tapi R7, R7. Gak boleh terpick off lagi oleh seorang Kairi. Damage Kairi gak bisa ditembus dan yang bisa menutup dia cuma Heavy Spin. Kenapa Heavy Spin? Karena ketika Kairi gak ngangkat ketek, gak ada damage, aman. Iya. Tapi kalau dia udah tinju dibalas bakwan. Benjol. Sulit ya. Tapi kali ini turret di Remit yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. RRQ Hosti bermain lebih objektif kali ini. Sementara Lordnya masih berjalan di area bawah. Dan dual, 3 lini bahkan dicoba di-push berbarengan oleh RRQ Hosti. Konsol udah mulai dibuka, sudah mulai tertawan juga oleh pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara Lord pertama masih bisa ditahan oleh Onyx Esports. Dan lihat Rainers apati. Lagi dan lagi yang bikin sakit hati. Ini yang harus diwaspadai oleh Onyx Esports. Apakah Beatrix meta is back Opung Wawa? Bisa jadi, tapi dengan Nibiru's ya. Tapi Nibiru dan juga Rainer. Harus belajar. Plus dia harus bisa dapetin free hit yang tadi. Itu tim fight-nya Albert yang buka. Heavy spin-nya membuat 2-3 hero nyangkut. Nembak biasa aja di belakang Nibiru. Tumbang semuanya, mau lari dieksekusi dengan Rainer. Satu tim yang berhasil mengcounter permainan Beatrix. Alter Ego. Yuzok. Oke. Tapi masih bisa ditahan sebenarnya nih dari Masih bisa Onyx ditanggulangi. Esports. Benar. Masih bisa ditanggulangi. Dan kita lihat di sini dari Keyboy masih mencari gimana dia menyelamatkan. Dan kalau aku bilang untuk Keyboy ya, mungkin dia mulai udah harus respect ke arah yang diselamatin tuh Kairi. Kairinya ya. Iya, setidaknya kalau kau tuh nggak bisa selamatin Kairinya masih ada. Jangan sampai kayak tadi beli 1 gratis 1. Slotnya ini masih ada Battle Mirror Image soalnya juga Ji. Karena di akhir bulan biasanya banyak flash sale. Jangan sampai itu terjadi. Beli 1 gratis 2, beli 1 gratis 3, bahaya banget. Jadi kita agak sedikit bergeser di arah Purple Buff. Udah ada 1 buah AK yang masih mendapatkan Purple Buff. Dan lihat ini sang landak di sisi kanan. Semangat sekali untuk menghibur para player yang sedang bertanding di depan sana. So, buat kalian semua yang di rumah juga, silakan menyemangati tim kesayangan kalian di kolom komentar. Jangan mau kalah terus sama yang ada di MPL Playoff Arena. Yes, betul sekali. Dan kali ini Lord yang kedua sudah mulai muncul. Dan Onyx Esports tentunya mereka nggak mau merelakan kesempatan ini. Kontes akan coba dilakukan. R7 sudah mulai tanky kali ini. Tidak akan sedikit renyah seperti di early. Dan kali ini dari Albert sudah memulai terlebih dahulu. Dan kita akan melihat apakah Onyx Esports mereka punya chance itu. R7, bakal coba dipukul mundur. Dari seorang boots yang berhasil untuk memberikan poke damage. Tapi Albert mencoba untuk menahan di area depan. Kairi sudah terlihat di depan mata. Lordnya akan di-reset begitu saja. Dan lihat circling-nya connect. Dan bahkan masuk kali ini 1 ball blessing duet. Tapi cewek ternyata Mystic Shot kali ini dibakar. Dari Albert menahan di area depan. 1 buah riwa manipulasi dibuka oleh seorang Suns. Dan tidak akan ada yang tumbang. Tapi Clay terlihat di depan mata. Masih ada Albert mengcover. Lihat coveran demi coveran diberikan oleh kedua belah tim. RRQ Hosti dan juga Onyx Esports belum ada yang tumbang. Ya, saling tarik ulur juga yang terjadi memang. Di mana RRQ Hosti akhirnya mereka harus sedikit lebih sabar mundur ke belakang karena Onyx Esports mereka ingin untuk melakukan pick off. Dan untungnya memang Albert dan kawan-kawan masih bisa tahan tadi. Selalu digunakan ketika ada objektif teknik PDKT tarik ulur ini berhasil dilakukan. Dan lihat di arah masuk lane. Albert, Kairi mulai masuk ke arah backline. Tapi Albert tahu akan hal itu. Eris dikeluarkan menjepit cewek. Ceweknya terjepit. Jadi bola cewek. Astagfirullah. R7 dan bahkan retribution by Kairi. Oh my God. Kairi save the day. Dan kali ini lihat kehilangan 3 pemain dari Onyx Esports. RRQ Hosti mereka tidak bisa untuk mendapatkan Lordnya, namun ternyata 1 minion di area mid. Ini apakah akan dimanfaatkan oleh RRQ Hosti sementara Lordnya sudah mulai berjalan dari area atas. Lihat RRQ Hosti berusaha untuk masuk area base-nya tapi Suns bakal coba ditahan. Terus Eagle Connect kali
masih punya kesempatan. Masih bisa ditahankah kali ini? Lihat super minion play masuk di area mid lane-nya. Ini bencana! Bisa terbuka! Ararkiosi membalikkan keadaan! Onyx dapat Lord, Ararkiosi dapat poin! What an insane gameplay from the Royal Derby! Memanfaatkan satu buah minion di area mid-nya. Sambil bener-bener mereka sabar banget. Minion berikutnya tuh masuk, Ji. Kairi dapat Lord aja itu udah gila. Gila Tapi sih. mereka balaskan dengan one strike boost. Itu lebih gila lagi. Ini bener-bener insane gameplay from the Royal Derby. Wah. Oke. Oh, Kak Winda. Bapak Kak Winda. Bocil! Bapak Kan mau pulangnya sama Your Fonzi ntar. team is banning. Ikut dong. Kita, nih dua berbakat. Oke, nggak ada Grok, nggak ada Valamis. Sama sih Ben. Yuk kita bilang yuk. Iya, ini nggak ada Kadita, ini nggak ada Chow. Perlu langsung ditulis gak? Your Oh enggak. team Ya. is banning. Perlu kok. Perlu ya langsung ya. Kadita Yang ini kanan, one-one. Ini one-one. one-one. Yuk teman-teman Kalau semuanya mereka- ikutin kita. Buang one-one. Karena Onyxnya nggak first pick kan? Iya. Ini Iya. udah 4 kali. Iya makanya sabar dong. Atau- Emosian ya nih anak muda. Atau mereka lepas aja one-one-nya. Wih, Jadi Akainya lepas ke RRQ, one-one-nya ke Onyx. Kebalik dong. One-one-nya Kalau- diambil. Kan kalau. Tapi kalau menurut aku, Kalau. Kalau kejadian, kalau Cil, kejadian. Cil. Tapi kalau Ya ampun Momo-chan. kalau ini kan Akai di band, ya kan? Ini one ini Kenapa? bakal di-trigger menurut aku. Kenapa? Weakness-nya gampang ya buat late game ya. Perangkap one ini perangkap. Tapi- Ketika kanan punya Valentina. Tapi nggak jadi karena Akainya di ban. Ini punya Valentina di kanan nih. Nah, Kalau ini. kanan ini ngelepas Valentina, kiri kan ambil Valentina, kanannya ambil Wang-Wang. Wang-wang. Nah, kanan ambil Wang-Wang, baru di kirinya ambil Tapi- Iritel. Tapi Iritel. kalau Wang-wangnya diambil dulu sama Arkehosi, kanan ambil Valentina sama Iritel. Oh, kanan ambil Valentina, jangan. Valentina Pakito. Jangan, Valentina Pakito. Iya, Kalau Valentina enggak, Pakito. bentar. Always on the way. Aku suka Your banget. team is Mati udah banning. ban. Bentar. Mereka Valentina. mau ambil Udah ban one-one aja. Serius? Kanan ya? Itu 3 hari kita nggak ngelihat. Bukan tanpa alasan Oji. Kanan ya? Udah ban aja one-one. Valentina Balmon aja. Kanannya, kalau misalnya di Balmon kiri ya? ambil One. Iya, Valentina Balmon. Hah? Kalau enggak Valentina Link kanannya. Kalau Link masih oke sih. Kalau Iya. Link Kalau sih. kalau buat aku masih oke. Kalau Balmon itu gampang banget dipecahin weakness point-nya. Ya, Valentina atau kan Valentina, ya Valentina Link lah. Kanan nih, kalau dia nggak nge-ban One. Kalau cepat Nah. selebrasi. Landak sudah pasti tunduk di harapan Raja. Waduh. Wow. Ini kan dari RRQ Kingdom, yang dari Iya. Sobat Onyx dong. Mana Ayo dong. nih Sonic nih? Sonic Iya, juga coba dong. Bapak Campers yang terhormat kita cari ya, yang dari Sobat Onyx ya. Ini terlalu cepat selebrasi ingat lawan RRQ. Valentina one-one. Perdana dilepas. One-one lepas kah? One sih. Katanya akhirnya aku bisa main. Tapi kalau dia ambil one-one, kanan bisa Pakito Beatrix, bisa Pakito Valen. Valentina kanan. Kanan ambil Udah Valentina. Valen Pakito. Valen Pakito atau enggak Valentina Claude. Tinggal pilih. Iritel Kasih dong, napas. Iritel dong. Oh, ini dia nih. Kasih napas dulu dari tim Sobat Onyx. Nah, itu kan enak kalau Campers dapat Sobat Onyx dapat RRQ Kingdom gitu Iya. loh. Meta comeback RRQ, hashtag reset. Pakito? Wah, oke. Pakito boleh. Pakito boleh. Ini dia instant point kill terhadap Pakito loh. Terhadap One loh dua-duanya. One bisa terrified, bisa linglung. Bener loh. Itu yang disulit untuk dihadapi One. Burst damage dari Magical. Harus bikin Athena, Steel Leg Plate. Waduh, itemnya banyak. Serba salah ya. Serba salah. Ini bener-bener Raisa banget. What's your command? Tapi funny Your team untuk mengejar is one-one. picking. Yang paling heboh udah pulang duluan. Hashtag Astagfirullahaladzim. Makanya dibaca dulu sayang. Kagak. Funny ternyata. Sorry guys, gue cuma manusia biasa guys. Karena nggak ada Akai. Maaf. Tapi kiri bisa ambil Pakito. Betul, Pakito bisa meng-cancel. No, tracknya kan bisa geser-geser juga. Pakito. Masih ada Franco Chow. Gak, bentar. Pakito Chow sih. Pakito Chow kalau aku. Pakito Chow, boleh. Pakito Chow. Aragyoshi, Aura Fire katanya kangen besok diajak ketemu. Wey! Tadi juga Godiva bilang, dia kira-kira akan ketemu siapa? Aragyoshi. Arki ya, betul. Oh tapi Esmeralda dan Chow. Pakitonya dilepas begitu saja. Ini buat boots loh. Ada di road. Onyx. Ke pasar beli pernak-pernik. Cakep. Ararki pasti menang lawan Onyx. Wah. Cakep. Kita lihat ya, ini penentu. Penentu. Kalau kata Om Awal 5 game.
Oh ya aku sih siap-siap aja. Wih, biasa aja dong Lung, Gio, Lancip. Jauh-jauh dari Bengkulu Selatan cuma buat RRQ. Halo Bengkulu Selatan. Ini ya, untuk Gio, Lancip, Kenapa? sama Pulung kan nonton serius banget MPL nih, seru banget ya. Tolong dipelajari agar bisa diterapkan di dalam ranked. Dairoko. Tolong ya. Yep. Jangan diulang kembali. Funi, ketahuilah di Jakarta ada 3 cawang. Cawang atas, cawang bawah, dan cayang. Salah. Saya mau turun mana nih orang Sabar, yang bikin? sabar, duduk. Cawang, cayang. Ya, Aduh. di Rat Pick untuk berhadapan dengan Esmeralda, second band phase. Sama-sama ini ya. Aku juga cayang Puni. Cayang Puni. Hilda band. Budi udah ada yang punya. Om Wawa tuh. Wah, itu siapa tuh? Waduh, Wah, apakah tuh. kamu cowok? Om Wawa jelas. emang idaman para wanita tuh, terwawa-wawa. Cowok itu kayak cowok. deh. Cewek Kamu jangan terwawa kamu ya. Oh iya maaf ya. tertawa. Ini lucu loh, kamu seneng loh aku. Tes dulu dong. Orang tua Ji, gak boleh gitu. Aku seneng justru ini loh. Rela cuti demi nonton RRQ. Oke. Yeay, band Band Bang Pior. Oh, Bang Pior over mau di banget ya. band. Over power ya. Mabar kuy. Mabar kuy. Iya tuh sama Kawawa aja. Kenapa Rela selalu aku. saya yang nimbalin? Aku rela. Coba dong sekarang minta kertas tulis-tulis biar kelihatan gede. Iya, Mama Chan semangat, makasih kamu baik banget. Momo Chan Makasih, semangat. gak ada yang semangatin Oji kan? Gak apa-apa. Syukurin. Gak apa-apa, gue hari ini gak ada yang semangatin. Makasih. Yang Kenapa? penting gue udah foto tadi sama Ponzi dah. Ya aku Untuk juga foto semangat. sama Ponji. Iya. Abis ini gue foto sama Wawa. Abis itu gue relate. Yakin. Kena outplay saya ya. Oke, gak ada Hilda, gak Franco, ada Ben. Franco, gak ada Iya, ya, Beth. Franco. Saya Evo Spams, no head respect kedua tim. Weh, tepuk Luar tangan dulu biasa. dong. Wuh. Ini ya, ini yang aku sebut tampan dan pemberani. Sebentar, Tampan dan pemberani. Kenapa tuh? Itu dia, kenapa? Dia datang sendiri. Sendiri. Biasanya kan rame biru-biru, dia datang sendiri. Dia Iya. tampan dan pemberani. Tapi dia respect terhadap semua tim ya, luar biasa. Oke, dan tidak akan ada Ruby juga. Oh, Woi, ini kenapa tuh? Kok saya? Wah, mania istri loh. ini lancip ya, tuh kan. Gue udah Gawat feeling banget tuh. nih adik-adik kita nih semua nih. Nah inilah sekuat Om Wawa. Lacip, Pulung, Gio, Om Wawa Aduh. 1 viewers. Auto jadi epic. Auto epic. Ini orang, woi. Tepuk tangan buat Om Wawa. Luar biasa. Tepuk tangan buat Om Wawa. Gawat. Oke, Ruby Band. Berarti bakal ada assassin juga yang bisa dimainkan oleh RRQ host sih. Link. Lancelot. Link, Lancelot, aku oke. link. Aku link sih. Berarti duel yang sama juga ya. Ranger masuk. Coba pantun. Kata mau pantun. Ntar dong, mikir dulu dong. Udah di zoom, zoom lagi dong. Burung dara kejepit. Cakep. Kita lihat siapa yang dipit. Cakep. Oh di fit maksudnya. Iya. Oh iya, cakep. Cakep. Support dong. Boleh. Kan aku jadi malu. Jangan banyak. Irita Aduh, untuk pusing berjumpa banget. dengan One di duel di laning phase-nya. Oke. Force of the Queen yang gak bakal bisa dihindari oleh One. Link, cowoknya dipakai sama siapa? Sama seorang Finn. Finn. Ambil oh Link, iya betul. ambil juga mid lanernya itu yang nggak bisa diambil Kagura. Lilia. Kagura. Boleh Farsi aku. Kagura aja. Tapi kalau Farsi susah ya. Kagura juga gak bisa di-copy. Lilia sih. aku. Siapa tuh yang ngomong? Lilia Ya, sih. laki, Laki. Ya, semangat lagi sayang, seneng kukunya, kutekan. Dilihat. Oh itu dia Farsia. Farsia dan juga Jauhead. Berarti ini Chow jungler. Chow jungler. Chow jungler. Kecuali memang ada jiwa-jiwa dari Aura Fire yang hinggap di RRQ host sih. Cow jungler apa Jauhead jungler? Nah itu maksudnya kalau ada yang masuk dari ke sana dari Aura Fire. Aduh, durinya belum. Durinya tumpul, emang masih duren. 2-1. Kalau jadi Durinya duri. tumpul, emang duren. Aduh, masih 2-1 ya teman-teman ya. Dan last pick untuk Onyx. Ini Fanny udah berarti lebih ke arah roamernya. Ini, roamernya. Apa? Atlas. Ya mereka punya Valentine. Team fight gede yang dicari. Waduh, Team fight. berarti ini Valentine KB cepet sembuh, Oji jangan so bahagia. Wah gak usah so pura-pura. Sorry, gue orang paling bahagia bro, gak pernah sedih, sorry. Nah, tapi apa lagi itu sad nangis boy? Sorry, Oji anti sad boy. Oke, The Royal Derby masih berlangsung, nafas masih berjalan untuk Onyx. Tapi ini nafas yang terakhir kalau dia nggak mendapatkan poin.
Dengan ditutupnya Akai, tidak ada lagi Lucky Charm di playoff kali ini, Opung Wawa. Oke, berarti jadi open ending ya, anybody's game. Oke. Buat game yang keempat. Tapi 1-1 ini kalau memang bisa dibawa ke late game, Arkihosi. Oke, kalau gitu, apakah kutukan Ararkiosi terhadap Onyx masih berlanjut dan menurunkan Onyx ke lower bracket? Ataukah Onyx memaksa game yang kelima? FPL belum, mana tepuk tangannya? Go to the land of down. Go to the land of down. Kali ini kita akan melihat seperti apa. Apakah kutukannya masih berasa nih di pemain-pemain dari Onyx. Atau Onyx akan memaksakan menuju game yang kelima. Oh iya, betul sekali. Ini dia. Kita lihat gimana R7 juga bisa menjadi salah satu santapan lezat untuk Fanny. Jangan lupa ini cek. Santapan lezat untuk Boots dan Fanny. Sans, ini yang akan membuat Skylar linglung dengan Terrify-nya. Betul, tapi ini Sans juga bisa ngopinya ke arah dua sih. Antara ke Clay atau ke arah Finn-nya. Justru, kalau menurut aku pribadi. Dan ini dia, kembali dengan 4-2. Onyx versus RRQ. Dimana dengan draft Onyx yang benar-benar super power. Tapi entah mengapa, aku percaya dengan adanya Wang-Wang. Ya, aku juga. Karena Pulung cuma bisa menang dengan 1-1 dan jadi aku percaya. Dan kita lihat Kairi tersasar bersama dengan Albert Plus. Wow. Diamankan Kairi, Intan, pick up, diamankan di arah jungle oleh tim dari Onyx Esports. Begitu cepat, sat-set dari seorang Kairi. First blood didapatkan di 1 menit yang pertama. Dan Clay kali ini, Ararkiosi mereka harus menahan terlebih dahulu, menurunkan tempo sedikit. Sembali teman-teman juga langsung aja order GrabFood karena ini akan menjadi game yang cukup panjang. Oh, dengan diskon 90% dan Kairi mulai datang kali ini. Melihat pergerakan dari Finn yang sudah terlihat di depan mata. Tapi Finn masih punya ejector kah kali ini ternyata tumbang dengan begitu cepat dari seorang Finn. Wow. 2 poin kill untuk Kairi di 1 menit pertama kita. Ini ngebuat Kairi bisa snowballing sih. Oke, dan bahkan kalau bisa kita bilang ini dia. Onyx Esports langsung menunjukkan taringnya. Atau landak sudah menunjukkan ketajaman durinya. Di game yang keempat. Oke, Rapid Boots juga sudah selesai ya di sini. Tapi Sans udah melihat pergerakan dari Finn yang mencoba untuk bermain lebih agresif masuk ke area jungle-nya. Flicker langsung dipakai, tapi R7 maju dengan 1 buah Fling Starmon dan kali ini Finn berhasil untuk mendapatkan 1 buah turtle. Sementara 2 Breaking Connect dan bahkan Sans-nya tumbang kali ini. Masih mau lebih 2 point kill diamankan oleh Arkihosi. Instant point kill yang didapatkan oleh seorang Finn. Nampaknya dari seorang Kairi harus respect dengan item defensif kalau menurut aku ya. Iya, Karena smart missile. Ya itu juga Jawhead ya kan, dimana ejektornya bisa meng-cancel steel cable. Kalau Iya. memang kena dari masuk ke dalam jangkauan untuk Jawhead. Ada unstoppable force juga yang akan mengejar Fanny-nya kemanapun pergi. Tadi pas banget tuh di level 4 langsung dipakai. Dan Oke. di area atasnya, ini tinggal gimana inisiasi kayak penculikan kecil ya dari Finn berjalan ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports. Bang Pior bahkan sampai terbingung-bingung. Hah? Bang Hah? Pior, Yes, karena Bang Pior mikir. karena bisa dibilang itu inisiasi yang dilakukan Onyx yang malah menjadi poin untuk tim Ararki. Betul dong. Iya. Itu membuat mungkin fans dari Sobat Onyx itu agak sedikit terbingung. Karena di posisinya itu dimenangkan oleh tim dari Onyx. Tapi setelah itu mereka langsung memberikan kehadiran dari tim Ararkiosi. Dan sekarang tetap kembali dari seorang cewek yang harus bisa menyelamatkan di mid to the late game nantinya. Oke. Karena di retail ini bakal bisa memberikan hanya 2 tembakan heavy crossbow aja. Itu Wan-Wan udah langsung tertidur lemas seperti putri salju. Waduh, tapi menang level loh buat Warna Skylar sendiri. Kairi agak tersendat. Oh dia mau ngegeng, dia mau ngegeng. Bisa jadi gak Dia ada buff, menahan. gak ada buff, gak ada buff. Iya dibalik dulu, ambil buff dulu kayaknya ya. Sementara Finn kali ini bakal coba untuk melakukan eksekusi. Coba untuk mengharus ke area jungle-nya. Inisiasi udah mulai dibuka. Sementara Boots sudah mulai datang dan bahkan Fatal-nya connect. Dan kali ini Finn tumbang. Kairi mulai datang untuk memberikan backup. Dan bahkan R7 harus mundur terlebih dahulu. Albert akan tumbang di tangan seorang Boots. Dan kali ini Clay langsung pukul mundur dengan Wings by Wings. Tidak mau meneruskan team fight. Yang tadinya mau dibuka sama Arkihosi tapi nggak jadi. Oke, keuntungan lagi kali ini di arah Objective Gaming. Dan bahkan menurut aku Kairi lepaskan Skylar-nya. Dia nggak punya 1 buah cutthroat. Jadi lebih ke arah fokus menuju ke sebuah turtle. Karena dia mendapatkan keuntungan tadinya. Tapi ketika Kairi mencoba untuk mendapatkan 1 buah Skylar,
belum berhasil. Bahkan Skylar langsung antisipasi dengan sebuah fire-nya. Iya, plus ceweknya kan tadi juga ngebantu tim fight di bawah ya. Jadi Skylar tentunya punya chance yang lebih besar untuk numbangin Kairi. Tapi Kairi tak tahu akan hal itu, dia tidak mau terlalu overextend 1v1 dengan seorang Skylar. Dan bahkan kali ini dengan total objektif yang kedua sudah mulai dikuasai oleh pemain-pemain dari Onyx. Finn mencoba untuk datang kali ini tapi sepertinya agak sedikit sulit di kontes. Dan bahkan satu buah ejector bersama dengan satu buah Subpower Force connect dan ditarik balik kali ini. Keyboy akan menjadi pertukaran dengan seorang Finn. Boots mulai diaju di area depan, kali ini Clay mencoba untuk menahan Albert. Masih punya flicker ternyata dari seorang Boots tapi bakal dikejar oleh R7 dan juga Clay. Tapi harus berhati-hati. Super Kairi is coming. Lihat dia langsung terbang menuju ke arah seorang Clay. Clay udah gak punya lagi kesempatan untuk menghindari dengan Wings by Wings. Dan bahkan Kairi bukan hanya menyelamatkan posisi dari Boots, tapi juga bahkan membuat seorang Clay itu ter-take down. Take down, dan itu yang aku bilang harus hati-hati karena Kairi ini bisa datang kapanpun. Dan sekarang Kairi udah mulai bermain lebih aktif dan bahkan Kairi mencoba untuk mendapatkan satu buah purple-nya dan langsung ditumbangkan Finn karena eksekusi yang gagal. Oke, ini bisa menjadi poin selanjutnya loh untuk Albert. Itu cukup berbahaya. Ketika seorang Finn terlalu overextend terhadap purple buff dari seorang Kairi itu berat banget. Dan kalau dia mau overextend di arah purple buff, dia butuh pasukan. Kenapa? Dia butuh pasukan dari segi range-nya. Nah, itu dia. Astaga. Aduh, dia yang Fonzie. senyum. Dengkul gue yang lemes. Oke, tapi cewek dapetin platingan di area atas kok. Dan bahkan pecah turretnya. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana pressure untuk Irithel atas 1-1. 1-1-nya yang tadi agak unggul, begitu cewek lompat dengan heavy crossbow-nya, Force of the Queen, harus mundur ke belakang. Ya. Dan satu hal, dibalikkan kembali Clay. Eden from Bogor. Akan ada satu buah cutthroat. Masih ditahan. Clay mencoba untuk menghindari dengan ada satu buah bongkahan batu yang menyelamatkan dirinya. Seperti kata Profesor KB, lihat seorang Fanny bisa kemana aja, tapi nggak bisa lewatin tembok. Iya, gak bakal bisa lewatin. Iya, itu kata-kata Profesor KB yang akan saya selalu ingat. Karena Wings by Wings masih menyelamatkan hidup seorang Clay kali ini, tapi ternyata R7 terjebak oleh 4 pemain dari Onyx Esports. Kartu dari mulai dibuka, tapi R7 masih bisa menggocek pemain-pemain dari Onyx Esports sementara di area atasnya. Ini bisa turtle untuk arah Kyoshi dong kalau mereka ulin tadi. Ini bisa turtle untuk arah Kyoshi, bahkan Kibo udah nggak punya flicker. Pasti fatalingnya bakal terdeteksi pergerakannya. Tapi dari sisi tim Onyx mereka pintar sekali untuk mengamankan objektif terlebih dahulu. Fit, ejector nggak berhasil kena. Albert agak sedikit menuju momentumnya dan bahkan fatality dikeluarkan Albert. Jarak belakang R7, mencoba di-stay. Kairi is coming, super Kairi. Gak mau masuk lebih dalam karena lihat Finn tahan unstoppable force-nya. Ditahan untuk seorang Kairi. Oke, sementara kali ini mau mencari pertukaran yang lebih untung dari Arkehoshi. Mencoba untuk memberikan pressure di area mid-nya. Sementara Boots-nya tadi memang fokus untuk meng-clear ke area bawah. Sehingga Arkehoshi tentunya ketika mereka tahu akan hal itu, mereka mau coba untuk dapetin mid-nya. Namun ternyata mid-nya masih bisa di-cover oleh Onyx Esports. Oke, berarti start menuju ke arah Enchantment Talisman. No, tapi kali ini lihat Albert bakal sedikit balik lagi. Karena Unstoppable Force ada, Kairi keputusan teratur mundur. Menurut aku, Sans pakai Glowing One. Pakai Glowing One. Ini mengantisipasi R7, mengantisipasi Finn, mengantisipasi dari Albert itu bisa masuk. Sakit banget, tapi kali ini Kairi terejector dan bahkan tidak bisa di-cover oleh seorang Sans karena posisinya terlalu jauh. Seperti di game pertama. Iya. Keyboy, revive untuk Clay. Untuk injek ke belakang. Untuk Clay doang. Iya. Kayak sekarang, Finn, Unstoppable Force untuk Kairi. Untuk Kairi, emang itu sih lebih efektif ya Ji ya. Yes, betul banget. Ya, tapi sementara untuk di bottom lane-nya ini ada kerjasama yang dilakukan juga ya. Duo yang berhasil untuk mendapatkan bottom turret. Jadi untuk di early game-nya, Kairi udah berhasil menjalankan misi dia sebenarnya. Dimana dia berhasil untuk mendapatkan cukup banyak lah pun di point kill. Sementara membiarkan adanya kesempatan cewek untuk melakukan farmingan. Dan sebenarnya tim fight besar yang dicari oleh Onyx Esports. Tapi lihat R7 bocor banget. Ceweknya pun mulai datang dan bahkan terculik R7 yang lagi ngecek tuh di area boost tuh ada siapa. Karena ternyata ketemunya sama Boots. Sementara di area atas, di bawahnya lihat Bootsnya bakal terculik dan bahkan Skylar tidak sempat pecah weakness point-nya tapi sesat dari seorang Kairi. 3 pemain dari Arkehoshi tumbang begitu saja. Cewek masih mau lebih, Clay kali ini nggak punya Wings by Wing dan harus tumbang. Di tangan seorang Boots double kill berhasil diamankan oleh Onyx Esports.
Dan lihat di situ Clay cuma bisa pasrah. Wings by Wings gak ada. Flicker gak punya. Sprint gak ada. Albert bakal dipaksa. Dan tidak ada yang bisa menahan damage cewek sekarang. Ketika kita lihat seorang R7 yang paling tebal mungkin sekarang di hierarki Hoshi. Itu hanya beberapa kali pukulan dari seorang cewek dengan heavy crossbow-nya. Dan bakal lihat Sans. Duel Dragon telah dikeluarkan. Albert jadi pilihan utama. Dan tidak bisa diselamatkan. Duel Dragon untuk cewek tapi dan retribution from Albert! Albert! Membaliskan kali ini dendamnya atas Kairi. Tapi lihat para pemain dari tim hierarki Hoshi. Mereka harus menyelamatkan diri karena kalau tidak ini akan terjadi kasus seperti di game yang sebelumnya. Wah, dia sebelum tumbang berhasil untuk memencet retribusi yang sangat on point. Dan itu dia Albert. Dia pakai retri atau pakai ini ya? Pakai retri. Retri itu harusnya. Atau basic attack. Atau basic attack. Kalau basic attack sih timingnya pas banget sih. Wow. Ya, Lordnya bakal langsung dipotong. Onyx Esports mereka punya chance karena tadi beberapa pemain dari RQ Hoshi juga tumbang. Dan dengan tumbangnya Lord ini juga mereka bisa dapetin untuk turretnya Noob ditinggal. Oke, tapi lihat Sans ditumbangi. Duel yang dikeluarkan. Di arah belakang dari R7 akan bersama cewek. Heavy crossbow telah dikeluarkan. Skylar masih mau lebih. Crossbow telah terbuka. Cewek ditumbangin. Jatuh dan lihat crossbow. Tiga pemain dari tim Onyx Esports tertumbangkan. Bus masih coba untuk menetralisir tim fight. Dan bahkan Albert pakai retribution tadi Bardi ngambilnya. Ada informasi valid dari Pak Produser. Terima kasih Eki. Terima kasih. Tapi kita bakal menyaksikan gimana para pemain tim Onyx Esports mereka terkejar kembali dari segi turretnya. Skylar masih mau lebih. 2 menit ke-12 masih ada pasti turret. Wow. Nih 3 suatu meletus nih. Tus. Oke, tapi kali ini sepertinya inhibitor di area atas masih bisa ditahan. Dan lihat seberapa tanknya R7. Terkena damage dari cewek masih bisa ditahan. Dan bahkan itu ditabrak habis-habisan sama Arkeosi. Dan kali ini turret di area mid sepertinya yang akan ditahan terlebih dahulu oleh Onyx Esports. Namun ternyata tidak cukup defensif yang dilakukan di area mid. Wow. Oke, apa mau silakan. Ya, 2 anti kuras sebenarnya dari RQ Hoshi yang tadi di awalnya dibeli oleh Finn dan juga Albert. Ini membuat Kairi tidak terlalu efektif atas 2 hero tersebut. Dan target dia berikutnya pastinya adalah Clay. Tapi Clay bisa ngedodge dengan adanya Wings by Wings. Dan inilah yang dimainkan oleh RQ Hoshi dari tadi. Ya betul sekali. Keceplosan gue. Oke, bahkan mereka berkumpul 5 playernya di arah purple. Iya, ini tinggal penentu lari lotnya. Albert, serem banget. Tapi dia udah tahu ada 1-2 bahkan. Main-main dari Onyx Esports kali ini sudah mulai dibuka satu buah feather extract dari Clay. Mencoba untuk mengusir tapi ternyata, satu buah fatalik ke connect. Karena serang Albert dan juga Finn. Tapi kali ini Albert harus tumbang terlebih dahulu. Tidak akan ada retribution selama dalam waktu 30 detik ke depan. Dan 20 detik ke depan Lord akan mulai muncul. Harusnya ini akan menjadi waktu yang tepat untuk tim Onyx Esports mencoba untuk mengejar di arah Lordnya. Karena sebentar lagi ini akan ada Lord yang kedua bakal langsung muncul ke lane of down dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat to the lane of down the Royal Derby. The Royal Derby dan Onyx Esports. Ini tinggal tugas RQ. Gimana caranya mereka tarik ulur sampai Lordnya bisa reset. Tapi Gak sepertinya bisa Onyx Esports mereka nggak mau begitu saja. Tapi Finn, Ejector dan juga Flicker, nice combo Kairi. Tidak terpick up, tapi ternyata Skylar crossbow-nya terbuka di area belakang. Dan kali ini lihat dari Lordnya berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Dan siapa yang akan diincar? Dari Kairinya harus mundur terlebih dahulu, nggak punya energi yang cukup. Tapi masih bisa survive. Sans yang akan menjadi korban. Kedua jatuh di tangan RQ Hoshi. Tukang sampai ke jemur God. Oh my God. Tim Onyx Esports mereka kembali kehilangan 2 poin. Untung Kairi nggak jadi orang ketiga. Karena kalau orang ketiga ini bisa dipastikan tengah akan dipecahkan dari base turretnya. Dan lihat dengan minion yang bergerak di arah top lane. Albert langsung insting ke arah top lane. Dan dari tim Onyx Esports yang aku suka adalah mereka bahu-membahu untuk mendapatkan purple dari seorang Kairi. Dan bahkan kalau mereka nggak 5 stuck di purple buff, itu mungkin bukan hanya kehilangan purple buff, tapi juga kehilangan poin kill. Ya, tapi ini dia untuk serangan dari Onyx Esports di mana Lordnya akan dibersihkan dengan cepat atau ingin dikontes. Tapi lihat si Boy, langsung Flicker dapat tali connect, lainnya tumbang. Satu buah ejector dari seorang Finn kali ini ngebutnya. Masih bisa bertahan, Finn akan tumbang, tapi Albert. Dua Dragon dan connect ke arah Kairi. Asal di arah depan, 1 versus 3. Skylar Soul connect kali ini dan banget
Kiboy masih mau lebih. Dan itu dia, Albert berhasil untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx Esports. Tersisa 2 pemain saja. Super Skylar terbang ke langit kali ini. Mencoba untuk menjemput ajal dari tim Raja Langit. Tapi nampaknya belum berhasil. Karena ini masih ada momentum. Best Red dari bottom lane masih bisa dipecahkan. R7 Ini nih. ini biang keladinya. Biang keroknya ini nih, R7. Gimana sekarang numbangin dia? Boots udah gak bakal bisa nih. Bukan masalah Boots. Ini menang dalam laning phase. Tapi ini dia kalah dalam segi team fight. Dan ini dia. Best turret yang hanya dia tuju. Gak usah dia mau lebih. Karena sesuatu yang lebih atau greedy yang kita inginkan itu malah berbalik untuk kita sendiri. Jadi Om. bencana ya, Ci? Jadi bencana. Karena tukang farmnya udah kejebur kok. Kasian banget ya kalau lu sebutin terus-terusan Gimana ya. tuh? Ya, tapi Onyx Esports tadi mereka berhasil untuk mendapatkan best turret bagian bawah RQ Hoshi. Gila Dan sih. juga dengan tumbangnya pemain Onyx di depan sana, masih ada wave minion yang harus dibersihkan dulu oleh RQ Hoshi. Dan damage dealt by Axe. Cewek ada di sana. Dan kombinasi dari Fatal Link bersama dengan Heavy Crossbow. Ini dalam banget damage-nya. Kalau semakin biarkan ceweknya untuk bebas, itu sakit banget. Oke, Fatal Link langsung connect ke arah seorang Albert. Dan kali ini informasi masuk dari dapatkan cewek. lihat S7 di area depan. S1 tepat. my Kucing God. tumbang sama Winter Terancam. Mencoba untuk ditahan, saatnya masih bisa mundur. Tapi Kairi mencoba untuk membackup. Lihat semuanya di sisa sesentak oleh seorang Kairi. Dan tumbang kali ini. Seorang R7 yang terlihat kuat di area depannya. Masih bisa ternyata ditahan oleh seorang Kairi. Albert tumbang ketika kembali Bapak Lord yang terhormat udah bakal melenggang di lane of gang. Kairi akan coba untuk mengkiting dan bahkan Kairi tahu nggak? Itu adalah teknik gertak. Membuat kalian langsung terbang, langsung berada di atas tembok. Dan mungkin Albert ini mulai agak concern menuju ke arah seorang Kiboy ya. Jangan sampai dia termakan lagi dengan kiting dari seorang Kiboy. Oke. Sakit juga. Albert sudah mulai muncul dan player gold by UBS Gold Skylar masih menjadi yang terkaya. Tapi kali ini fatalinya terbuka, pinnya harus tumbang, tidak akan ada ejector selama beberapa detik ke depan. Sementara ini jangan sampai Albert tumbang lagi karena Lordnya sudah mulai muncul. Dan posisi dari KRI di sini suka memberikan distraction, split push di area atasnya. Oke. Ayo. Oke, langsung kita menuju ke arah Marble Buff kali ini. Capek Yang banget. dimana tidak diamankan Albert dan akan untuk Clay. Harusnya. Stansnya sih. Stansnya udah jadi loh item damage-nya dia. ini- Ada Divine Glaive tadi. Iya, harusnya lebih sakit lagi ya. Lebih sakit dan kalau dia dapetin Albert, ambil Way of the Dragon-nya. Ini bahaya buat RQ Hoshi. Iya, itu dia. Dan Ada Wave ini Dragon. cewek belum punya immortal tapi problem utamanya. Gimana caranya? Mereka harus bisa membuat cewek ini selamat dari king-king yang dilakukan. Lihat, udah terdeteksi. Dari seorang Kiboy kali ini belum ada posisi yang terbuka. Mereka nggak tahu nih. Memberikan damage yang banyak besar. Tapi Kiboy akhirnya keluar dari kandangnya. Mencoba untuk menyelamatkan dari seorang cewek dan divisi sebaliknya. Kiboy nggak punya flicker. Jadi masih aman. Suns pakai Feather of Strike. Dia mau ofensif. Mau ofensif. Nah, jangan bengong Bang Pior. Ayo mingkem yuk Bang Pior yuk. Jangan merem. Dia mau nahan Nah, dulu mingkem, sih. mingkem. Oh, nunggu Lord Evolve tapi ini lini bawahnya yang harus diperhatikan sama RQ Hoshi. Bersama lini atas yang udah mulai di-clear juga oleh R7. Oh, ini kelihatan sih ada 2 di minimap. Oke, stun. Udah ngebuka. Agresif, Feather of Strike. Finn Ini. sekarang fatal ini keluarkan, fokus ke arah Albert. Dan bahkan kita lihat flicker yang dilakukan Finn. Gak berhasil, gagal. R7 ke arah belakang, fokus ke arah ceweknya. Cewek ini tumpahkan. Tempatkan. Lord kali ini satu kill. Lagi ball triple kill. Dan Skylar cross mountingnya belum sempat. Dibalikan kembali keadaannya. Clay mundur ke arah belakang. Minion mereka bergerak di arah bottom lane. Dan R7 masih mau lebih. Tidak adanya Divine Glaive membuat R7 harusnya berpikir kali ini. Berpikir 2 kali Dua sih. kali karena kita lihat yang ada Divine Glaive cuma Sun. R7 nggak mungkin bikin Divine Glaive. Jadi sabetan yang nggak mungkin sesakit itu. Walaupun dia punya Holy Crystal. Tapi itu damage dari Stans tadi. Sakit banget. Itu kan udah ada Divine Glaive juga. Divine Glaive ya benar. Divine Glaive menjadi faktor pembeda dan Onyx Esports. Mereka tetap bisa melancarkan serangan mereka ke arah dari Lord. Itu- Ini Lord yang menentukan banget evolve Lord. Kalau Skylar tadi sempat kebuka crossbow tanknya, mungkin Kiboy masih bisa tumbang. Karena Kiboy tadi juga udah low banget. Masalahnya dia tumbang di tangannya Sans. Jadi nggak sempat kebuka crossbow tanknya, udah hilang duluan Skylarnya. Oh, Harpo nggak dikasih ke arah Clay ya? Aku kira bakal dikasih ke arah Clay. Kenapa? Untuk poking. Untuk poking. Cicil ya, Iya, cicil, pokingnya. cicil. Jadi dia pokingnya tuh lebih sakit lagi. Cooldown Feather Strike dia nggak takut, nggak ragu.
Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari tim Onyx Esports ini selalu bagus untuk memancing keributannya. Kenapa aku bilang bagus banget? Karena dia berhasil membuat posisinya yang under condition itu menjadi sama rata. Dan bahkan Fataling telah dikeluarkan. Albert menjadi pilihan utama. Immortality tidak ada. Instant point kill. Onyx Esports terbuka untuk Lord yang sudah di-evolve. Ini dia kesempatan Onyx Esports untuk membalikan keadaan atau mereka ingin melakukan one strike pose. Oke. Karena tidak ada lagi Albert. Langsung ada satu buah conceal. Langsung berikan R7. Sprint telah digunakan. Untungnya tidak ada Fataling tapi R7 sudah mengeker dengan satu buah. San di sini, San sakit banget. Udah terlihat dan menuju ke arah depan. Cewek menjadi pilihan. Finn terlalu offset, belum di-follow up Clay dan oh my god. Buying time sih, ini Arkeos harus buying time dikedipin terlebih dahulu. lemes 10 detik dari Albert. Sementara ini Lord yang udah mulai dipuk juga. Dari main-main Onyx Esports, Keyboy di area depan Skylar. Dikit lagi apakah bisa ngebuka crossbow tanknya, tapi ternyata Lordnya bakal coba dikontes. Oh nggak ada heavy crossbow. R7. Nggak ada heavy coba crossbow. masuk, tapi- Cewek deadlock. Flicker rejector Fataling. Skylar terbang. Jaksa sekali ini kalau masih ditumbangin. Terlalu Kyrie. jauh. Skylar versus Kyrie. Masih ditumbangkan. Tapi Albert fokus ke arah Lordnya. Lord didapatkan oleh Ararki Jose. Itu ejector yang bagus banget dari seorang Finn. Dan kali ini lihat R7 menzoning stun sehingga membuat Lordnya tidak akan bisa dikontes. Kyrie memang berhasil untuk numbangin Skylar. Tapi kali ini Lordnya berhasil diamankan oleh Arkeosi dan Kyrie sudah mulai terlihat di area bawah. Bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. 3 lane pushnya harusnya. Dan push dia ini harusnya sih. Dari Arkeosi mereka bakal clear. Coba untuk nge-freeze dulu lini di area atasnya. 30, 32, 11 detik cukup untuk super minion kedua. Oh my god, kali ini cukup berbahaya untuk tim Onyx Esports. Fokus ke arah mid lane-nya. Bestor dipecahkan. Kyrie sebentar lagi dia harus kehilangan purple buff-nya. Masih ada memiliki purple buff dan untungnya Kyrie masih memiliki satu buah immortality. Bang Pior, jangan bengong. Sambet nanti repot. Oke, dan ini masih freeze minionnya juga di area atas. Oke, ini dia. Mereka benar-benar coba clear minion di area mid sama bawah biar jalannya serentak. Ini Keyboy doang yang bisa menyelamatkan para pemain dari tim Onyx Esports atas Ararki Jose. Heavy crossbow dikeluarkan. Federer telah melakukan zoning out. Keyboy masih belum melihat posisi yang dimiliki dari tim Ararki Jose untuk diangkat. Flea masih terlalu jauh di arah belakang. Tidak ada flicker dari Serafin yang membuat dia tidak ada ejector dan reset. Because super minion di arah bottom lane akan menuju ke arah best turret dari tim Onyx Esports. Kyrie, lihat dipancing, diledekin Finn-nya. Dengan metode muter balik, drifting yang dilakukan seorang Kyrie berhasil membuat tim Ararki Jose agak ketar-ketir. Apakah Federer dikeluarkan? Cewek terperangkap. Satu part terakhir. Oh my god. Again and again. Ini susah sih buat kedua belah tim. Aku bisa bilang Arkeosi mereka nggak bisa end game secepat mungkin karena mereka tahu Keyboy bisa eksekusi dengan begitu rapi. Tidak ada Purify selain di tangan Clay. Dan kalau sampai Albert atau mungkin Finn-nya tumbang, ini Onyx Esports mereka bisa straight push ke area bawahnya. Karena nggak akan ada yang jaga di area depan. R7 bisa aja dirontokin dengan cewek. Ya, dan kesulitan terbesar untuk Onyx adalah R7. R7 yang kalau memang bisa di burst down, itu hanya ada di tangan dari Boots. Selain daripada itu butuh waktu, butuh source skill. Itu Boots pun harus 1v1 ya. Udah menit kedua-3, ini siapapun yang terwipe. Ini kalau Ararki Jose dapetin kemenangan, Onyx berarti tandanya akan ada game kelima. Ya menurutku ya Onyx mereka harus cari R7. Mereka harus cari Kalau R7. lagi sendirian, pick off dia. Oke. Itu Dan R7 dari tadi sendirian. semakin lama ya, 24 menit. R7 Bad Armor, itu dia lawan dari seorang, siapa namanya? Boots. Bukan, Iritel. Iritel, cewek. Iya, dia harus dilawan pakai satu buah Bad Armor dan dari... Tapi udah ada Husklaw juga Iya, sih buat Husklaw. netralin ya. Tapi setidaknya dari posisi seorang Skylar ini lebih respect dengan adanya Athena ya. Karena Wah, DHS. Aku baru mau bilang cewek bikin DHS. rontok. Rontok R7 nih. Malu. Biasa cewek-cewek kalau kesalut kamera. Aku nggak gitu. Hah? Aku nggak gitu. Lu kan cowok. Oh iya. Oh iya. Salah. Oke, tapi kali ini Lord yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Lord keempat di menit ke-24 kali ini. Lord yang sudah strong.
Semua deg-degan minus 1 jantung. Ini Lord sudah dewasa. Ini Takut sudah kecewa. Sudah bisa dipastikan bikin kecewa bahkan. Aduh. Ini Lordnya sudah makan rendang, sudah kuat sekali. Kenapa rendang dibawa-bawa? Makan nasi Daging, padang. makan daging. Nasi padang dong. Aduh. Oke. Dan Buset, Arki Skylar. Hosti. Ini attack speed, regennya Arki Boy mulai datang kali ini bersama dengan kawan-kawan dari Onyx Esports. Fit Wah, masih coba untuk menahan, tapi kali ini lihat talinya connect karena 4 pemain dan Kiboy. Dimotong dipecah tapi Grass Volteng mengarah ke arah cewek. Kiboy tumbang dan cewek pun hilang begitu saja. Winter terakhir di area depan. Satria kali ini tumbang dan bahkan 2 pemain dari Onyx Esports mencoba bertahan. Ini bencana! Sang Raja Langit kehilangan 3 playernya. Terus mencoba untuk mempertahankan dirinya. Kairi versus everybody. Looking for wipeout. Dan ternyata kali ini Kairi terjadi seorang diri dan dipastikan gak bisa mempertahankan base mereka. Dan ternyata kutukan Onyx Esports